Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Di suatu hari, kita melihat MC kita melawan seorang monster boss. Apakah ini bos terakhir? Pergilah kau ke neraka! Dia menyerang bos terakhir itu, dan bos terakhirnya pun mati. Si bos itu berkata, "Pahlawan, kau telah mengalahkanku. Tuan Putri menjadi milikmu." Kita melihat muncul seorang Tuan Putri. Ternyata MC kita lagi main game. Momen inilah adalah alasan kenapa aku meningkatkan level selama ini. Lalu tiba-tiba MC kita kesetrum dan dia menghilang. Kita sekarang pergi ke bukit pemakaman yang terbengkalai. Kita melihat ada 2 orang yang sedang menahan seorang gadis. Orang yang kiri berkata, "Astaga, gadis ini sangat cantik. Aku udah lama ingin bersilaturahmi dengannya." Yang kanan berkata, "Karena sampah yang gak berguna itu mati, saudara-saudara kita memiliki waktu yang baik malam ini. Tuan muda, selamatkan aku." Dalam hati wanita ini, Shan-er gak percaya kalau kau mati. Ayo, teriaklah yang keras sesukamu. Gak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Lalu tiba-tiba, ada seseorang jatuh dari atas langit. Aku akan puprak. Dia jatuh dan kepalanya menancap di tanah. Apa-apaan ini? Bukankah aku sudah menyelesaikan stage-nya? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Di mana Tuan Putriku? Tuan muda, kalian berdua bajingan. Beraninya kau mencoba mencuri Tuan Putriku? Bukankah kita sudah mengubur sampah ini di bukit pemakaman? Bagaimana bisa dia menghidupkan dirinya kembali? Persetan, karena dia dihidupkan kembali. Ayo kita bunuh dia lain kali. Tunggu, ada sesuatu yang gak terlihat di sini. Penjahat itu pun menyerang. Kau bisa menyimpan pertanyaan itu untuk raja yang di neraka. Astaga, untungnya dia berhasil menghindar. Sial, dia beneran serius? Tunggu, bukankah ini terlalu realistik? Ini gak seperti di dunia game, ini nyata. Nah, itu tadi ngomong dalam hati ya. Dan juga berarti si MC kita ini direinkarnasi ke dalam dunia game. Bocah, bukankah kau sombong sekali tadi? Biar ku lihat kemana kau akan lari setelah ini. Mari kita bicarakan hal ini sebentar. Tunggu, bicara. Omong kosong. Kasihanilah aku. Saat mereka berdua ingin menyerang, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari langit. Kita melihat sebuah armor. Bukankah ini perlengkapan dari gameku? Kenapa itu muncul di dunia nyata? Sistem memberitahu terdeteksi potensi pengguna saat ini telah memenuhi persyaratan. Supreme Martial Artist System telah terbuka. Ini adalah kolom status. Mungkinkah aku juga bisa meningkatkan level di sini juga? Sistem memberitahu Anda telah menerima paket hadiah pemula. Apakah Anda ingin menerimanya? Tentu saja, terima. Selamat, Anda telah menjadi murid bela diri bintang 1. Selamat, Anda sekarang memiliki 1 poin dalam status keberuntungan Anda. Selamat, Anda telah mempelajari skill bela diri Slate Throwing. Satu lagi, selamat, Anda telah menerima set percobaan Divine Armor 1 menit. Dengan sistem ini di tanganku, aku bisa menjadi super OP. Kita lihat statusnya sekarang. Level 1 star Martial Apprentice. Luck 1/100. Skill Slate Throwing. Mastery 100/100. Ini apa yang terjadi? Kemana bocah itu pergi? Kita melihat
Keren banget. Langsung dipinjemin Divine Armor. Hei kalian, mencari seseorang, ha? Sial, bagaimana bisa kau tiba-tiba menjadi begitu OP? Matilah kalian. Mereka berdua langsung dihempaskan. Ting. Wah, sangat jauh. Sistem memberitahu, selamat, pengguna Cao Fang telah mengaktifkan Supreme Martial Artist System Supreme Attribute, memperoleh skill baru 10 Meridians Divine Sword. Pengguna Cao Fang telah menerima 400 XP dan 40 poin aura. Pengguna Cao Fang telah naik level saat ini murid bela diri bintang 3. Oke, berarti kita panggil MC kita Cao Fang ya. Menindas gerombolan itu adalah yang terbaik. Sistem memberitahu, percobaan efek Divine Armors telah berakhir. Kami berharap Anda beruntung dalam usaha meningkatkan level di masa depan Anda. Gitu doang? Aku bahkan belum selesai menikmati kekuatan OP ku ini. Tuan muda! Dalam hati Cao Fang, seperti inikah sentuhan seorang gadis? Rasanya begitu enak. Gadis ini namanya Qishan, dipanggil Shan-er. Dia berkata, Qishan mengira dia akan kehilanganmu selamanya. Cao Fang merespon, jangan khawatir Shan-er, aku akan menjagamu mulai sekarang. Kau nggak akan pernah menderita kesulitan lagi. Tapi kita harus kembali ke keluarga Cao. Kemana Anda pergi sekarang? Cao Fang menjawab, pergi ke Gunung Yunling dan meningkatkan levelku. Keluarga Cao, aku akan kembali cepat atau lambat. Sekarang kita pergi ke kediaman keluarga Cao. Sampah, udah 10 hari. Cao Telu, kau bilang Cao Fang, tua muda. Si sampah Cao Fang pergi ke Gunung Yunling dan sulit ditemukan. Dia hanyalah ahli bela diri bintang 3. Jika dia masuk ke Gunung Yunling kan dia pasti akan mati. Si tua muda membalas, bahkan jika serangga itu mati, harus ada mayatnya. Cepat temukan dia. Baik, keluarga Cao hanya boleh memiliki satu tuan muda, dan itu aku. Kita pergi ke Gunung Yunling, di mana Cao Fang sedang berlatih dan dia memotong daun-daun. Selesai. Wah, tua muda luar biasa. Cao Fang merespon, ini biasa aja kok. Oh ya, Shan-er, kau tinggallah di sini beberapa hari. Aku akan menjemputmu setelah aku selesai berlatih. Lalu, pelatihan di Gunung Yunling pun dimulai. Tua muda, berjuanglah. Kita melihat ada 2 orang yang sedang mengintai Cao Fang. Orang yang kanan berkata, kita menemukannya. Kau kembali dan melaporkan pada tuan muda. Sekarang kita lompat nih ke pelatihan di Gunung Yunling di hari ketiga. Hei, kelinci kecil yang lucu. Jadilah poin XP kakak. Tiba-tiba kelincinya mati. Bagaimana bisa? Dia mati tanpa disentuh. Apakah kekuatanku begitu kuat? Kelinci itu ketakutan dan mati begitu aku muncul. Sistem memberitahu, mendapat 100 poin XP dari kelinci api karena bau busuk host. Mendapatkan 10 poin kekuasaan. Sekarang kita lompat lagi nih. Pelatihan di Gunung Yunling di hari ke-7. Cao Fang bertemu dengan monster harimau wajah hijau, piton awan, ayam 5 warna, kalajengking ekor 3, dan monyet merah pucat. Cao Fang menggunakan skill Temple's God Sword. Level up, level up, level up. Ini luar biasa. Sekarang pelatihan di Gunung Yunling udah hari ke-10 nih. Dia bertemu dengan seekor monster. Cao Fang menggunakan skill yang sama, Temple's God Sword. Sistem memberitahu, selamat kepada pemain karena membunuh serigala hitam perak. Mendapatkan 900 poin XP, 90 poin kekuatan nyata, dan 10 kemahiran penggunaan pedang. Dengan cara ini, kultivasiku akan meningkat dengan cepat. Saat aku kembali ke keluarga Cao, aku akan membunuh kelompok bajingan itu. Sistem memberitahu, menemukan harta surgawi di depan. Itu bisa menjadi koleksi pemain. Kita melihat ada panah yang menunjukkan ke arah harta surgawi. Baby, aku datang. Kita melihat sebuah tanaman. Wah, ini luar biasa. Sistem, berapa banyak poin XP yang bisa aku dapat jika memakan ini? Sistem memberitahu, level host terlalu rendah. Anda nggak bisa menggunakan rumput roh kelas 7 ini. Disarankan untuk menukar Supreme Coin. Sayang sekali. Tetapi Supreme Coin juga bagus untuk membeli berbagai harta di mall sistem. Tiba-tiba sistem memberitahu nih, menemukan monster tingkat boss singa hitam berkepala 3. Hei, tunggu dulu, jangan menggangguku. Aku sedang mengumpulkan harta. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Astaga, sialan, monster besar. Monster itu langsung menyerang ke arah Cao Fang, dan Cao Fang langsung kabur. Hei, 3 kepala besar, cobalah ini, Temple's God Sword. Dia menyerang ke arah si singa berkepala 3. 1 tebasan, 2 tebasan, 3 tebasan, serangan ke wajah. Aduh, kali ini kulihat bahwa kau masih belum mati. Dan ternyata si singa ini gak terluka sama sekali. Astaga, aku gak bisa mengalahkannya. Bajingan ini, dia mengaung. Tolong. Sistem memberitahu bisa mengkonsumsi sedikit nilai keberuntungan untuk menghindar dari bahaya. Apakah Anda ingin mengkonsumsinya? Konsumsi? Iya, cepat, konsumsi. Tiba-tiba dengan cepat muncul seorang wanita. Dasar binatang membunuh. Dia menyerang ke arah si singa. Salah satu kepalanya berhasil dipenggal. Hei, kau mau pergi kemana? Wah, cantik dan bisa bermain. Inilah tipe istriku. Lalu si singa memakan dari tanaman yang tadi. Hartaku,
koin supremku, berhenti. Dan dia berhasil menyerang singanya. Tapi karena memakan tanaman tadi, singa mulai berevolusi. Sistem memberi peringatan. Peringatan, singa hitam kepala 3 sedang dalam proses evolusi. Dia sedang berevolusi, kita harus menggagalkannya. Cepat, kau gak perlu bicara omong kosong. Aku bisa melihatnya. Si wanita ini menggunakan skill 10,000 yuan untuk menyerang. Dan si singa berkepala 1, 2, 3, 4. Dari keempat mulutnya, semua menyiapkan serangan ke arah wanita itu. Mereka beradu serangan. Kita melihat singa itu 3 kepalanya hilang, tapi masih ada 1 dan dia masih bisa berdiri. Sedangkan si wanita, dia tumbang dan kalah. Dalam hatinya, ah sial, aku nggak bisa bergerak. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Dia kalah. Ini gawat. Sebaiknya pergi dulu. Lalu sekarang muncul nih Cao Fang versi kecil, tapi ini yang versi baiknya. Jangan pergi, dia terluka parah demi menyelamatkanmu. Muncul juga yang versi jahat. Tunggu apa lagi? Hidup itu penting. Ayo lari. Si baik berkata, kau cuma tahu lari dan lari. Apa kau bukan laki-laki? Si jahat berkata, hah? Kau berani melawanku? Percaya atau enggak, aku akan menghajarmu dalam sekejap. Nih, rasakan tendanganku. Jadi berantem. Beraninya kau. Nih, rasakan cakaranku nih. Kau nggak mau menghadapinya? Diam! Berhenti bertengkar! Sistem memberitahu, berhasil menarik perhatian singa ungu kepala 4. Sabar, tunggu, tampaknya ada yang nggak beres. Ini berakhir. Sial, jangan kemari. Ini gara-gara kalian berdua. Singa itu pergi mengejar si Cao Fang. Sistem pelindung Temples Shenqian akan dimulai. Singa itu melompat untuk menyerang Cao Fang. Tapi tiba-tiba ada seperti cahaya yang terang dan muncul sebuah ledakan. Dan singa itu pun mati. Hah? Mati? Kapan aku punya ini? Sistem memberi selamat. Selamat kepada host. Berhasil membunuh singa ungu berkepala 4 dalam keadaan mati mendadak. Memperoleh 100.000 poin XP, 10.000 poin kekuatan sejati, 10.000 poin keahlian Temples Excalibur. Selamat kepada pemain Cao Fang. Level saat ini adalah ahli bela diri bintang 8. Selamat kepada pemain Cao Fang. Temples Excalibur sudah meningkat. Sekarang bisa menggunakan 3 pulse. Selamat kepada pemain Cao Fang. Memicu kotak keberuntungan para dewa. Mendapatkan triple sword skill. Apakah ingin mempelajarinya? Selamat kepada pemain Cao Fang. Mendapatkan seni bela diri terbaik di dunia, Golden Lion. Apakah ingin mempelajarinya? Selamat kepada pemain Cao Fang. Mendapat core singa ungu berkepala 4, inti kelas 4 pertama. Apakah ingin menyimpannya? Pertarungan itu menguntungkanku. Kultivasi, biaya, aku mendapatkan semuanya. Pelatihan seni bela diri Golden Lion berhasil menerima inti core dari singa ungu kepala 4. Ngomong-ngomong, rumput roh itu belum habis. Aku akan mengambil rumput roh ini dan menukarnya dengan Supreme Coin. Penukaran selesai. Selamat kepada pemain Cao Fang mendapat 903 Supreme Coin. Kenapa Supreme Coinnya nggak dalam bilangan bulat? Kita melihat wanita tadi. Tolong selamatkan aku. Dalam hati Cao Fang, apa aku melupakan sesuatu? Tolong selamatkan aku, bodoh. Wanita itu terus merangkak. Cao Fang berkata, latihan kultivasi, mengumpulkan inti core binatang, menukarkan rumput roh. Apalagi, lalu tangannya berhasil menangkap kaki dari Cao Fang. Hah? Tolong aku. Wah, hantu! Nah, Cao Fang noh, pakai baju Bruce Lee ditendang. Wanita itu ditendang ke pohon dan dia langsung KO. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang salah deh dengan itu. Oi, apakah dia mati? Tapi sepertinya masih bernafas. Wah, sangat cantik. Garis yang baik. Sayang sekali kalau kau mati di hutan belantara ini. Sistem, apakah ada obat yang bisa menyelamatkannya? Kita melihat ada campuran lotus hijau, ada buah ginseng, buah persik. Sial, kenapa obat-obat ini sangat mahal? Apakah ada yang murah? Lalu di scroll. Oh ini, Danger Dan ini sepertinya bagus nih. Cao Fang pun membelinya. Pertama, tebus yang termurah. Jika ini benar-benar menyembuhkannya, apa yang harus kulakukan jika dia melarikan diri? Nih, biar ku masukkan. Menggunakan obat itu, perlahan semua luka dari gadis itu mulai sembuh dan dia pun akhirnya bangun. Dia membuka mata dan melihat Cao Fang. Hehehe. Dasar bau. Cao Fang langsung ditampar. Kita melihat Cao Fang pingsan. Aduh, ini buruk. Apa itu kau yang menyelamatkanku? Aduh, enggak, bukan. Ya kau pikirlah. Emang ada orang lain di sini, ha? Aku sedikit malu. Aku adalah murid sejati Miao Chong, salah satu dari 3 gerbang leluhur negara Liang. Apa imbalan yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Tiba-tiba Cao Fang mendekat. Cao Fang berkata, apa kau benar-benar bisa memberikanku apapun? Iya, tentu saja. Oke, kalau begitu, aku ingin kau... Aku ingin kau menjadi istriku. Mimpi sana. Ditampol lagi Cao Fang. Lebih baik gak ada yang menyelamatkanku. Dan aku mati di sini daripada menikahi orang yang gak tahu malu sepertimu. Cao Fang membalas, oh gitu. Ku dengar
ada banyak monster di Gunung Yunling ini yang suka memakan daging manusia. Bagian tubuhmu akan terpisah dan akan digigit di mana-mana. Cao Fang pun jalan pergi. Hei, kau tidak akan membiarkanku mati kan? Cao Fang pergi, nggak membahas apapun perkataannya. Oke, aku janji. Dengan cepat, Cao Fang kembali. Apa kau serius? Aku berjanji akan menjadi istrimu. Akhirnya aku punya calon istri. Aku bukan lagi anjing jomblo. Dalam hati si cewek pencuri ini, akan kubiarkan kau sombong dulu. Setelah aku sembuh, aku akan menghajarmu. Cao Fang berkata, istriku, suamimu Cao Fang adalah tua muda dari keluarga Cao di kota Yishui. Siapa namamu dan dari keluarga mana? Namaku Mu Qingyi. Aku nggak punya keluarga dan master lah yang sudah membesarkanku. Cao Fang merespon, jangan khawatir, aku akan menjadi keluargamu di masa depan. Dalam hati Qingyi, pencuri kecil ini nggak terlalu buruk. Aku akan membiarkannya untuk sementara waktu. Cao Fang berbisik, untuk menghindari masalah, kau masih harus mengucapkan sumpah seorang ahli bela diri. Jadinya tuh dibatasi oleh surga dan nggak boleh melanggarnya. Dalam hati Qingyi, aku harus membunuhnya. Aku masih belum boleh mati di sini. Nggak peduli apapun. Lalu kita melihat kilatan petir. Atas nama surga, aku bersumpah di sini, rela menjadi istri Cao Fang. Surga bersaksi, jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dihantam oleh 5 petir, menghancurkanku sampai menjadi debu dan gak ada yang tersisa. Sumpah. Lalu muncul 2 buah cahaya yang pergi ke mereka masing-masing 1. Ini apa ini? Qingyi berkata, sekarang kita adalah pasangan menikah yang diakui oleh surga. Apakah ini baik-baik aja? Hebat, akhirnya aku punya istri. Aku akhirnya bukan lagi anjing jomblo. Hei, leluhur keluarga Cao, bukalah mata kalian. Bodoh. Cao Fang berkata, istriku, tunggu sebentar, aku akan memberimu pil penyembuhan. Lalu Cao Fang pergi mengambil sesuatu. Istriku, ini adalah birth of life, dan ini pasti akan bisa menyembuhkanmu. Buset, pil udah kayak boulder, kayak lagunya si Miley Cyrus. Ha, ini obat apa ini? Apa kau ingin aku cepat mati, ha? Cao Fang merespon, istriku, yang aku katakan itu beneran. Kepalaku sangat pusing. Ini buruk, efek dari Dinger sudah berakhir. Dinger, itulah. Kalau begitu, istriku, jangan salahkan aku. Cao Fang melempar benda tadi ke arah Qingyi. Wah, ledakan yang sangat besar. Kita melihat luka dari Qingyi mulai sembuh. Wah, luar biasa. Gak sia-sia aku menggunakan 499 Supreme Coin untuk itu. Lukaku semuanya sembuh. Cao Fang berkata, Ini yang terbaik. Qingyi merespon, bajingan, aku nggak mengizinkanmu untuk melihatnya. Qingyi menggunakan cincin Qiankun untuk menyimpan segalanya. Dan dari cincin itu, Qingyi mengganti pakaian. Cao Fang berkata, istriku, kapan kita pulang? Tapi tiba-tiba Qingyi mundur. Istriku, ada apa denganmu? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi jarak antara kita terlalu besar. Jika dia tahu, kau akan dalam bahaya. Maaf. Qingyi pun berbalik dan pergi. Jaraknya terlalu besar. Tunggulah. Ketika levelku sudah cukup, aku akan pergi ke kuil leluhur dan membawamu kembali. Maaf, aku ingin bertarung melawan monster. Aku ingin meningkatkan levelku. Aku ingin mendapatkan istriku kembali. Monster, aku datang. Cao Fang mulai membunuh monster-monster. Sistem memberi selamat. Selamat kepada pemain Cao Fang membunuh harimau kepala hijau, mendapat 9000 poin XP, 900 poin kekuatan sejati, 900 poin skill Temple's God Sword. Pergilah kau ke neraka. Sistem memberitahu lagi, selamat kepada pemain Cao Fang membunuh piton awan, mendapatkan 9000 poin XP, 900 poin kekuatan sejati, dan 900 poin skill Temple's God Sword. Triples Sword Skill. Bunuh mereka semua. 1 minggu kemudian, berapa level yang sudah gue dapatkan sekarang? Cao Fang melihat status di sistem. Cao Fang level 1, poin keberuntungan 0/100, Temple Sword kemahiran 31.800 per 100.000. Melihat ke seluruh kota Yishui, militer bintang 1 juga merupakan kultivator yang terbaik. Cao Fang pun berlari. Cao Xuan, tuan muda ini akan kembali padamu. Kita melihat binatang-binatang yang dibantai oleh Cao Fang. Tuhan, akhirnya bajingan itu pergi juga. Qishan, tuan muda kembali. Qishan saat dibuka, gak ada siapa-siapa dan isi gubuknya berantakan. Ini buruk. Tiba-tiba, tentu saja ini buruk. Bajingan kecil, kok akhirnya muncul. Kita melihat ada beberapa penjahat. Aku sudah makan tersedak di tempat ini selama 10 hari. Itu karenamu. Kau harus mati. Orang yang kanan berkata, ambil kepala serangga kecil ini. Kita akan mendapat hadiah. Itu sangat berharga. Di mana Qishan? Kau bertanya. Pergilah ke neraka dan tanyakan. Mereka semua langsung menyerang Cao Fang. Cao Fang langsung mengamuk dan langsung menyiapkan skill. Tiba-tiba gubuk itu meledak dan mereka semua terhempas. Qishan, tunggu aku. Sekarang kita pergi ke kota Yishui, gedung Hongtai, ruangan nomor 1. Orang yang kanan adalah Si Tu Fang, putra dari pemilik kota Piluo.
adik Yuchong. Orang yang kiri berkata, saudara situ mengunjungi kota Yishui. Gak ada yang lebih baik dari ini. Untuk menghiburmu, kuharap kau tidak membencinya. Dia pergi ke gorden itu dan gordennya dibuka orang-orang baik. Mari kita lanjutkan. Hahaha, kalau begitu aku tidak akan mengganggu saudara situ. Kita melihat Cishan ternyata diikat dan disekap. Tuan muda, tolong selamatkan aku. Luar biasa, di kota Yishui yang terpencil ini ada yang seperti ini ternyata. Garis cantik, terimalah cambuk tuan muda ini. Tolong, berteriaklah sampai tenggorokanmu hancur. Gak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Garis cantik, aku datang. Siapa yang bilang? Tiba-tiba muncul Cao Fang dan muka situ langsung ditendang. Cishan, kau baik-baik aja? Tuan muda, Cishan sangat takut. Kalau kau telah sebentar aja, aku akan... Cao Fang berkata, oke, jangan takut. Aku ada di sini. Bajingan, beraninya kau menyerang tuan muda ini. Cao Fang, dasar sampah. Beraninya kau datang ke sini. Kau cari mati. Cao Fang berkata, aku beri kau 3 detik. Cepat pergi, dasar sombong. Kalian, bunuh sampah itu. Orang-orang itu pun maju. Sampah, matilah. Apa kau belum pernah melihat kemarahan kami? Beraninya kau menyerang tuan muda kami. Ada jalan menuju surga, tapi nggak ada ambang batas untuk neraka. Lalu Cao Fang menggunakan skill Golden Lion dan menyerang mereka semua. Tuan muda, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Cao Fang menjawab, tentu saja. Jika tidak, bagaimana bisa aku melindungimu? Hei, serangga kecil, beraninya kau berbuat jahat pada tuan muda ini. Si tuan muda situ ini, dia menggunakan skill Thunder Palm untuk menyerang Cao Fang. Tapi Cao Fang menggunakan skill Ten Pulse God Sword untuk menahannya. Dan serangannya berhasil menahannya dan juga menghempaskan si tuan muda. Cao Fang berkata, bocah, pilih cara kematianmu. Si Tu Fang berkata, Aku adalah putra dari pemilik kota Piluo. Kau berani membunuhku? Apa kau nggak takut keluarga Cao akan dihancurkan? Menghancurkan bapakmu? Aku akan membunuhmu lebih dulu. Tunggu sebentar. Aku tahu siapa dalang penyerangan terhadapmu. Tiba-tiba Cao Fang berhenti. Saat dulu kau masih seorang jenius nomor 1 di kota Yishui. Kau terluka parah oleh orang misterius. Kau menjadi seorang sampah dan kultivasimu jatuh ke tingkat seperti itu. Katakan, siapa orang itu? Orang itu adalah Chen Kaishan, orang terkuat nomor 1 di kota Piluo. Chen Kaishan, keluarga Cao dan dia gak memiliki masalah. Kenapa dia harus begitu sombong padaku? Kau nggak tahu, pada saat itu keluarga Cao memiliki seorang jenius yang tak terkalahkan. Dia menarik perhatian seluruh negeri Liang. Chen Kaishan menderita kekalahan saat bertarung dengannya. Oleh karena itu dia membencimu. Jadi si jenius menghajar Chen Kaishan. Terus Chen Kaishan menghajar aku. Gila, Chen Kaishan dihajar dan kemudian membuat masalah untukku. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Jenius keluarga Cao. Kenapa aku nggak tahu? Siapa itu? Aku nggak tahu. Kau harus menanyakannya. Saat kau kembali, aku sudah mengatakannya. Kau udah berjanji untuk melepaskanku. Aku akan mengirimmu pergi. Tidak, Cishan, ayo pergi. Tuan muda, kemana kita pergi? Cao Fang menjawab, kembali ke keluarga Cao untuk membuat keadilan. Ayah, tolong. Cao Fang ternyata sudah pulih dan dia juga menghajar si Tu Fang. Dan sekarang dia akan kembali. Aku anakmu satu-satunya. Jika dia membunuhku, kau tidak akan memiliki cucu. Sial. Dalam hati ayahnya, 18 tahun yang lalu, Cao Cao mencuri posisi tuan muda dariku. Dan 18 tahun kemudian, putranya juga ingin menekanku. Aku gak akan pernah mengizinkannya. Pergi, kaulah penegakan hukum. Kali ini, aku akan membiarkan Cao Fang mati tanpa tempat pemakaman. Keluarga Cao, akhirnya aku kembali. Tiba-tiba dari dalam, Cao Fang, atas perintah para tetua, kami harus membawamu ke aula penegakan hukum. Cepat, ikut kami. Beri aku jalan. Aku akan pergi sendiri. Dengan mudah, Cao Fang menghempaskan mereka. Di aula, kita melihat ada 4 mayat. Itu adalah pembunuh yang dikirim oleh Cao Xuan untuk membunuh Cao Fang. Cao Xuan, aku datang. Yang kanan berkata, Cao Fang, kau kejam, membunuh sesama keluarga. Apa kau mengerti kejahatan ini? Si anaknya yang kiri berkata, Cao Fang, kau melanggar aturan dan gak mengaku bersalah. Mengaku bersalah? Aku adalah tua muda keluarga Cao. Siapa kau? Beraninya kau mengaturku, membunuh sama keluarga dan menolak untuk mengaku bersalah. Tangkap dia. Aku akan memberinya hukuman atas kejahatannya. Ya, tua muda, hati-hati. Lalu Cao Fang menggunakan skill Golden Lion dan Cao Fang langsung menghajar mereka semua. Cishan, pergilah keluar dan tunggu aku. Baik, binatang kecil. Aku pribadi akan menangkapmu hari ini. Kau nggak layak. Mereka berdua beradu serangan. Hei, sejak kapan anak ini begitu kuat? Terus ini siapa yang menang? Ini adalah balasan untuk semua dosamu. Ternyata Cao Fang yang menang. Sistem memberitahu, selamat kepada pemain Cao Fang membunuh ahli bela diri bintang 3 Cao Meng, mendapat 30.000 poin XP, 3.000 poin kekuatan nyata, dan 3.000 poin keahlian Ten Pulse God Sword. Poin XP-nya cukup banyak, itu nggak membuang waktuku. Cao Fang, lihat nih, lihat tuh, lihat tuh. Ini ngompol. Aku seharusnya nggak macam-macam denganmu. Tolong lepaskan aku. Aku ini cuma sampah di matamu. Aku benar-benar salah.
keparat. Ternyata dia dibunuh juga. Sistem memberitahu tentang Cao Xuan pada usia 2 tahun, bermain 2 kali, membunuh sepotong sampah, mengurangi 300 poin XP. Sialan, kau ngurangin XP? Dasar sialan. Beraninya kau memakan 300 poin XP ku. Dan Chen Kaishan, kenapa dia terus ada di pikiranku? Siapa jenius misterius keluarga Cao? Kenapa kakek patriark membiarkan aku dihina? Semua ini aku harus menemui kakek untuk meminta jawaban. Kita melihat Cao Xuan diangkut oleh malaikat Israel. Nah, disinilah kakek beristirahat. Lalu Cao Fang membuka pintunya. Cucu Cao ingin bertemu. Hah? Apa? Kakek, apa yang terjadi padamu? Kakek, apa kau baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Ini hanya masalah orang tua. Bang apa yang kau lakukan di sini? Orang ini adalah Cao Cheng Feng, kakek dari Cao Fang. Cao Fang bertanya, kakek, 18 tahun yang lalu, apakah kita memiliki jenius yang super? Kakeknya membalas, omong kosong, gak ada hal semacam itu sama sekali. Kau gak boleh menyebutkannya lagi di masa depan. Cao Fang melanjutkan, itu bukan karena aku ingin menyebutnya, tapi ini tentang Chen Kaishan, dan ini terkait dengan masalah yang menimpaku. Apa yang terjadi? Jelaskan semuanya. Beberapa saat kemudian, Chan kau lihat itu, Fang sudah mencapai tahap militer bintang 1. Dia akhirnya udah siap untuk hidup. Cao Fang berkata, kakek, apakah Chan itu jenius? Si jenius super itu, bagaimana dia sekarang? Itu, masalah ini sangat panjang. Negara Liang memiliki 3 keluarga besar, dan mereka mengendalikan negara. Kita adalah salah satu cabang dari keluarga Cao di kota Yishui. 3 keluarga itu adalah keluarga Cao, keluarga Ouyang, dan keluarga Chu. Jika keluarga cabang ingin kembali ke keluarga utama, dia harus menjadi 30 militer teratas. Ketika pertempuran pertama, dia baru berusia 20 tahun. Dia sudah menjadi orang yang sangat kuat di tingkat seni bela diri bintang 7. Hampir gak terkalahkan oleh orang-orang seusianya. Aku pikir dia akan membawa kita kembali, tapi siapa yang tahu? Kakek, apa yang terjadi? Chan tidak berpartisipasi dalam pertemuan. Itu karena dia dibunuh oleh Cao Yuanchang dari keluarga utama Cao. Chan ku yang malang. Cao Chan, apakah itu ayahku? Kakeknya menjawab, itu benar. Kau punya bakat yang luar biasa, tapi siapa yang tahu bahwa Chen Kaishan akan menyerangmu. Dia mengancam kalau aku membantumu, dia akan menghancurkan keluarga Cao. Chen Kaishan, Cao Yuanchang, tunggu aja, aku gak akan pernah melepaskan kalian. Prioritas kita adalah menangani balas dendam dari pemilik kota Piluo dan Chen Kaishan. Kita bisa menerima serangan lagi. Kakek, belum terlambat. Kau dan orang-orangmu akan pergi sekarang. Sistem memberitahu Big Dan atau Big Den, obat herbal kelas atas bernilai 400 yuan. Kakek, kau ambil obat ini dan pulihkan lukamu. Aku akan mengurus hal-hal lain. Bagus, kau memiliki darah dari Chan cucuku yang baik. Keluarga situ, keluarga Chen, Cao Yuanchang, aku datang. Lalu tiba-tiba seorang pelayan datang. Patriark, ini buruk. Masalah besar. Apa yang terjadi? Para penjaga kota, mereka mengelilingi kita. Mereka bilang akan menghancurkan kediaman Cao. Kita melihat ada banyak sekali prajurit. Kakeknya berkata, Komandan Ti, apa ini? Orang ini adalah Ti Chiu, komandan penjaga kota. Hei, Cao Fang brengsek, beraninya kau menghajar putra dari pemilik kota Piluo. Aku datang ke sini untuk menghancurkan keluarga Cao. Apa? Cao Fang berani melakukan itu? Komandan Ti, ini adalah kesalahan Cao Fang. Keluarga Cao nggak ada hubungannya. Iya, kau bawa aja Cao Fang dan lepaskan kami. Lalu kakeknya menyerang orang yang ngomong itu. Diam, keluarga Cao gak akan menjual orang lain demi keselamatannya. Si Komandan Ti berkata, jangan melawan. Hari ini gak akan ada keluarga Cao yang tersisa. Bunuh! Bunuh! Sangat mengerikan. Gak ada cara lain. Kita harus melawannya atau kita akan mati. Kakeknya berkata, keluarga Cao tidak akan hancur hari ini. Semuanya serang bersama-sama. Serang penjaga kota Yishui. Kemarilah. Mereka berdua beradu serangan. Sialan kau orang tua. Dan si kakek terhempas karena serangan Komandan Ti, komandan militer bintang 5. Kapan kau menerobos? Pergilah ke neraka dan tanyakan aja. Kakek, awas. Ternyata Cao Fang berhasil menahannya. Ingin membunuhnya. Apakah sudah bertanya padaku, anak baik. Kalau begitu, aku akan mengambil nyawamu lebih dulu. Si komandan menyerang menggunakan Pian Knife, sedangkan Cao Fang menggunakan skill Four Pulse Sword. Dalam hati si kakek, aku nggak menduga Fang sebenarnya sangat kuat. Dia mampu menahan serangan dari Chiu, komandan Ti Chiu. Cao Fang sangat kuat. Sepertinya kita masih punya kesempatan. Trik apapun yang kau gunakan, aku akan membunuhmu. Kau yang memaksa. Dalam hati si komandan, pedang yang kuat. Dalam hati si kakek, sejak kapan kemampuannya begitu dalam? Kita melihat Cao Fang mengeluarkan aura yang sangat ganas. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Jika tidak bisa mengalahkan musuh, kamu bajingan, beraninya kau mempermainkanku. Dalam mukanya, dalam hati Cao Fang pura-pura dan kemudian lari. Itu adalah rencanaku. Aku harus meningkatkan levelku dengan cepat agar memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ti Chiu. Bukankah ini semua poin XP? Kakek, bantu aku menahan bajingan itu. Aku punya cara untuk membunuhnya. Baik, Ti Chiu, beraninya kau menyakiti cucuku.
Akulah lawanmu, kau ingin mati. Akhirnya mereka berdua bertarung. Sedangkan si Cao Fang, dia pergi ke para penjaga itu. Cao Fang maju ke arah tentara-tentara itu. Lalu Cao Fang melempar tinja. Gue ngomong versi amannya aja lah ya. Dia melempar tinja. Kau membuatku makan kotoran. Semuanya, tangkap dia. Mereka semua pergi ke arah Cao Fang. Bunuh dia, bunuh. Dengan mudah Cao Fang membantai mereka semua. Sistem memberitahu selamat kepada pemain membunuh 7 ahli bela diri bintang 8, mendapatkan 5.600 poin XP, 560 poin keahlian Temples God Sword. Hei, jangan bunuh aku. Sistem melanjutkan selamat kepada pemain karena membunuh 3 ahli bela diri bintang 4, mendapatkan 12.000 poin XP, 1.200 poin keahlian Temples God Sword. Ada lagi nih, selamat kepada pemain membunuh 5 ahli bela diri bintang 7, mendapatkan 35.000 poin XP, 3.500 poin keahlian Temples God Sword. Ayo, meningkat. Melihat itu, para prajurit kabur. Bocah konyol ini terlalu kuat. Hei, mama, aku gak ingin mati. Sial, lepaskan aku. Hei, kalian, jangan lari. Sistem memberitahu selamat kepada pemain Cao Fang, level up saat ini menjadi komandan militer bintang 2. Selamat kepada pemain Cao Fang, skill 10 Pulse God Sword menerobos 40.000 poin, bisa menggunakan 5 Pulse Sword. Selamat kepada pemain Cao Fang, mendapat skill 5 Pulse Sword Kill. Ingin mempelajarinya? Mempelajari. Kita melihat mereka berdua gelut sampai babak belur. Si komandan berkata, sial, kultivasi Cao Fang benar-benar meningkat. Kakeknya berkata, Fang itu bagus. Ticu, kau akan mati. Bajingan kecil, kau membunuh begitu banyak orang-orangku. Aku akan menghancurkanmu. Sambil berkata seperti itu, kakeknya dihajar. Fang lari. Komandan, bunuh anak ini. Ini berakhir. Cao Fang benar-benar gila. Rasakan ini, 10 pulse dan 5 pulse swordku. Teknik sampah itu. Aku akan menghancurkannya. Mereka berdua beradu serangan, tapi akhirnya serangan dari Cao Fang berhasil menghancurkan serangan dari komandan. Apa? Dan si komandan pun mati. Hah? Apa aku nggak salah lihat? Cao Fang benar-benar mengalahkan komandan Tichu. Bagaimana bisa dia tiba-tiba begitu kuat? Selamat kepada pemain Cao Fang membunuh komandan militer bintang 5 Tichu, mendapat 50.000 poin XP dan 5.000 poin keahlian 10 Pulse God Sword. Selanjutnya, giliran kalian. Kau, apa yang kau inginkan? Kami adalah... Gak masalah. Para prajurit pun dihajar. Kami gak bermaksud menindas keluarga Cao-mu. Itu karena perintah dari pemilik kota. Kita melihat Cao Fang mengecek status. Pemain Cao Fang, level militer bintang 6, 10 Pulse God Sword Excalibur, kemahiran 100.000 per 100.000. Berhasil. Anda dapat melemparkan 10 tebasan untuk membunuh. Peningkatan ini terlalu keren. Kekuatanku saat ini udah cukup untuk menyaingi komandan militer level 9. Sepertinya aku harus menarik lebih banyak kebencian di masa depan, sehingga ada cukup banyak kesalahan untuk bertarung. Cishan bertanya, Tuan muda, kau mau kemana? Cishan, kau uruslah kakek dulu. Jangan khawatirkan aku. Berhati-hatilah Tuan muda. Dalam hati Cao Fang, aku akan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Sekarang kita pergi ke rumah pemilik kota. Kita melihat Cao Fang membantai para penjaga. Dasar sampah pengganggu. Beraninya kau mengancamku saat kau akan mati. Cao Fang membunuhnya satu persatu. Pemilik kota Piluo dan Chen Kaishan. Tunggu aja, aku datang. Pemilik kota Piluo dan Chen Kaishan, tunggu aja. Cao Fang pun menghancurkan rumahnya. Kita sekarang pergi ke kota Piluo. Dalam hati Cao Fang, kakek dan Cishan sudah tenang sekarang. Sekarang tinggal menyelesaikan masalah pemilik kota dan Chen Kaishan agar mereka nggak khawatir lagi. Menurut informasi yang ku dengar, Chen Kaishan adalah setengah langkah Wuchong. Pemilik kota Sito Haoche adalah ahli bela diri bintang 9. Selain itu, ada puluhan prajurit yang menjaganya. Itu, tangkap si pencuri. Ayo dijual. Alat pemakaman hanya 20 linggo. Permen gula. Dalam hati Cao Fang, aku nggak bisa bertindak sembarangan. Aku ingin menggunakan penjaga kota untuk meningkatkan levelku dan membuatku cukup kuat untuk membunuh Chen Kaishan dan Sito Haoche. Tetapi pastikan untuk menyembunyikan identitasku. Aku nggak boleh membahayakan Cishan dan kakek. Dengan menggunakan topeng halus, mengenakan satu set pakaian yang indah, dan membunuh dengan sombong, mereka nggak akan tahu aku siapa. Cukup buat topeng di sini. Meski rusak, aku nggak punya pilihan lain. Bos, aku ingin membuat topeng emas keren. Semuanya ada di dalam. Lakukan sendiri. Self-service. Sial. Aku hanya ingin menyembunyikan identitasku, tapi itu sangat merepotkan. Sistem memberitahu,
Ditemukan teknik penempaan primer yang sangat sederhana. Apakah pemain ingin mempelajarinya? Hebat, aku harus mempelajarinya. Sistem memberitahu, selamat kepada pemain Chaofeng mempelajari teknik penempaan primer yang sangat sederhana dan berhasil membuka skill penempaan. Saat topeng ini selesai dibuat, saat itulah aku akan mulai membunuh mereka. Ting, ting, ting. Nah, selesai. Ya, meskipun agak jelek, sistem memberitahu, selamat kepada pemain Chaofeng menempa topeng logam lengkap dan mendapatkan topeng logam kecil. Skill ini ternyata bisa ditingkatkan. Aku akan menjadi master penempaan. Ting, ting. Tingkatkan lagi. Hey, apa kau bisa membiarkan orang tua ini tidur? Aduh, menyebalkan sekali. Astaga, apa yang terjadi? Kita melihat Chaofeng membuat banyak sekali topeng. Akhirnya selesai. Sistem memberitahu, selamat kepada pemain Chaofeng berhasil meningkatkan keahlian menempa topeng logam dan mendapat title master penempa topeng logam. Nih, ambil kembaliannya. Leveling dimulai. Sekarang kita pergi ke kota Piluo, Teater Cheng Tong. Orang ini adalah Hu Tongyi, komandan penjaga kota. Semuanya, latihan yang benar. Pemilik kota memerintahkan kita untuk pergi ke kota Yishui besok untuk menyambut putra kedua. Hiya! Ha! Dari atas tiba-tiba ada orang yang terjun. Nggak perlu. Putra kedua kalian sudah kubunuh. Apa? Ikuti aku. Siapapun yang menangkap orang ini, dia akan mendapat hadiah. Akhirnya, semua orang pergi menyerang ke arah Chaofeng. Tapi Chaofeng menggunakan skill Ten Pulse God Sword untuk menyerang mereka. Sial! Apakah dia masih manusia? Mereka semua dibantai. Dan beberapa yang gak kena serang, semuanya kabur. Apa kau bisa lari? Matilah! Chaofeng akhirnya membunuhnya juga. Sistem memberitahu, selamat kepada pemain Chaofeng. Level meningkat. Level saat ini, militer bintang 9. Inilah yang disebut strongest leveling. Membunuh 1000 orang hanya meningkatkan 3 level. Jika aku menyapu semua penjaga kota, aku nggak akan bisa pergi ke surga. Poin XP, aku datang. Sekarang kita pergi ke rumah pemilik kota. Orang yang berkumis ini yang kanan nih, dia adalah Si Tu Hao Che, pemilik dari kota Piluo. Dia berkata, penjaga kota Tang dibantai oleh seseorang. Sialan. Bawahan telah mencoba yang terbaik untuk melacak orang ini dan akan menangkapnya hari ini. Orang ini adalah Yu Cheng Chi, pasukan penjaga pemilik kota. Si Tu Hao Che berkata, kalau kau nggak bisa menangkapnya malam ini, kau nggak perlu datang menemuiku. Lalu seorang bawahan datang melapor. Tuanku, saya datang membawa berita. Tuan muda berhasil menerobos ke tahap militer bintang 9. Dia sedang bersiap untuk murid sejati ketiga. Hahaha, bagus. Cheng Er melakukannya dengan baik. Kota ini memiliki kesempatan besar. Segera kirim surat itu dan suruh Fang Er kembali. Baik, keluarga situ kita akan bangkit sekarang menjadi tiran negara Liang. Chaofeng pergi ke barak pusat pasukan penjaga kota Piluo. Dia membantai musuh di sana. Sistem memberitahu, selamat kepada pemain Chaofeng membunuh 757 ahli bela diri bintang. Oh, udah gitu doang. Ahli bela diri bintang mendapatkan 2.499.000 poin XP dan 249.900 poin kemahiran God Skill. Selamat kepada pemain Chaofeng, level meningkat. Level saat ini adalah Raja Bela Diri bintang 5. God Skill lebih dari 1 juta poin. Ini sudah mencapai poin minimum untuk membuka Magic Gift Box. Apakah ingin membuka Magic Gift Box? Magic Gift Box, apa itu? Sistem memberitahu, ketika kemahiran skill pemain sudah lengkap dan dengan akumulasi kemahiran tertentu, Anda akan mendapatkan skill baru. Jadi aku bisa mendapatkan skill nggak terbatas. Aku ingin pergi ke langit. Ayo, kita coba buka. Saat dibuka, sistem memberitahu Magic Gift Box dibuka. Selamat untuk pemain Chaofeng mendapatkan Magic Skill Ling Yun Shanpu Spirit Step Cloud God. Ling Yun Shanpu ini adalah teknik yang digunakan untuk mengintip bak mandi para peri. Jika disempurnakan, Anda bisa teleportasi sejauh 100 mil. Kedengarannya sangat bagus. Ayo, cepat lihat dan pelajari. Mulai berlatih. Lihatlah skill baruku. Wah, sangat keren. Chaofeng langsung membantai semua orang. Dan kita melihat si penjaga kota, si botak. Dia berkata, kau sangat berani, bahkan berani membuat masalah dengan penjaga kota. Nah, bagus. Kapten akhirnya datang. Bagus, karena kapten sudah datang, bocah itu akan mati. Hahaha. Lihatlah, bocah itu akan menggigil. Wah, poin XP yang banyak. Semuanya, ayo datang ke sini. Bocah, kau nggak akan bisa lari hari ini. Chaofeng membalas, kenapa kau harus melarikan diri? Kaulah yang akan melarikan diri. Kau masih sangat sombong. Saat kau akan mati, penjaga kota, dengarkan perintahku dan bunuh dia. Siap, para penjaga pun maju. Sedangkan Chaofeng menggunakan skill Golden Lion dan langsung membantai mereka. Poin XP tetaplah poin XP. Beraninya kau bersikap sombong. Pencuri itu sudah gila. Semuanya, dengarkan perintah. Siapkan panah. Akhirnya, panah disiapkan dan ditembak ke arah Chaofeng. Serangga kecil. Lihatlah, Ling Yun Shanpuku. Aku adalah Flash. It's tidak kena. Membosankan. Tubuh orang ini sangat cepat. Di mana dia? Tiba-tiba
ada panah nyasar dan mengenai kepala si penjaga kota. Siapa yang memanahku? Bukan aku. Oi botak, kau cari kemana? Aku di sini. Keparat, tembak dia. Para prajurit mulai menembaki Cao Fang. Lihat ini, Cao Fang bergerak dengan sangat cepat dan mulai mengumpulkan semua panah itu. Panah-panah ini akan kukembalikan kepada kalian. Panahnya dilempar balik. Astaga, teknik apa itu? Cepat, lari. Lari kemana? Tolong, Kapten, tolong kami. Dalam hati Yu Chengqi, bocah ini setidaknya Raja Bela Diri bintang 5. Sedangkan aku adalah Raja Bela Diri bintang 7. Dia jelas bukan lawanku. Pencuri, aku akan mengambil nyawamu. Dia maju menyerang ke arah Cao Fang. Tapi Cao Fang menggunakan skill Ling Yun Shanpu Flash. Dia berhasil menghindarinya. Aku nggak bisa mengalahkannya. Aku harus membunuh para penjaga kota terlebih dahulu untuk meningkatkan levelku. Hei, jangan lari. Hei, ini buruk. Dia datang kemari. Hei, jangan lari. Ayo tangkap aku. Penjaga kota, kalian nggak diizinkan untuk lari. Jika melanggar, kalian akan dibuang. Baik. Hei, pencuri kecil, lihat kemana kau akan lari sekarang? Sistem memberitahu, selamat kepada pemain Cao Fang membunuh 2.356 seni bela diri, 780 komandan militer, dan mendapat 31.415.929 poin XP dan 5.358.979 skill point. Selamat kepada pemain Cao Fang. Kultivasi saat ini adalah Raja Bela Diri bintang 7. Poin kemahiran Ling Yun Shanpu mencapai 5 juta poin. Membuka Ling Yun Shanpu tingkat kelima 358.979 per 1 juta. Lari? Kenapa kau harus lari? Kaulah yang seharusnya lari. Kau hanya berada di tingkat Raja Bela Diri bintang 5. Beraninya berbicara omong kosong. Pergilah ke neraka. Lalu Cao Fang menggunakan skill Ten Pulse Sword Skill. Apa? Ini gak mungkin. Dan dia pun langsung mati. Kapten sudah mati. Sistem memberitahu, selamat kepada pemain Cao Fang membunuh Raja Bela Diri bintang 7, mendapat 700.000 poin XP, 70.000 poin kekuatan nyata, dan 70.000 poin kemahiran Ling Yun Shanpu. Aku sekarang Raja Bela Diri bintang 7. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Selesai, Kapten udah mati. Semuanya cepat lari. Aku gak mau mati. Gak mau mati. Kau bisa memikirkan hal ini saat kau menindas orang-orang. Tanpa ragu, Cao Fang langsung membunuh mereka semua. Sistem memberitahu lagi nih, selamat kepada pemain Cao Fang. Poin kemahiran Ling Yun Shanpu mencapai 6 juta poin. Membuka Ling Yun Shanpu tingkat ke-6. Data Ling Yun Shanpu saat ini adalah 6 juta per 10 juta. Pemilik kota Piluo, hari ini aku akan menghancurkanmu. Sistem memberi selamat lagi nih kepada pemain Cao Fang. Level meningkat. Saat ini Raja Bela Diri bintang 8. Situ Hao Jie, aku datang. Seseorang mengintai, mengerikan. Siapa si muka emas ini? Aku harus segera kembali ke rumah tuan. Kita sekarang melihat ada 2 orang. Orang yang kiri adalah patria keluarga Chen Kasihan. Salah. Chen Kaishan. Sedangkan yang kanan adalah patria keluarga Yan Tonghan. Yan Tonghan berkata, Tuan Chen, Ci Ciu sudah membawa orang untuk menangkap si wajah emas. Kupikir dia akan segera menangkapnya. Kalau begitu, kekuatan pemerintah kota akan sangat berkurang. Tampaknya peringkat kekuatan di kota Piluo ini akan berubah. Lalu seseorang datang, lapor, Ci Ciu sudah terbunuh dan penjaga kota semuanya dihancurkan. Apa? Mendengar itu, mereka berdua kaget. Yan Tonghan berkata, Tuan Chen, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya permisi dulu, silahkan. Dalam hati Yan Tonghan, Wang Tuchao datang untuk memilih mertuanya. Ini adalah peluang besar dan jangan sampai berantakan. Pengecut, kau ingin bertemu dengan Wang Tuchao? Tuan, si wajah emas itu sangat kuat. Apakah tidak apa-apa? Jangan takut, lanjutkan mengumpulkan beritanya. Great Master, selamat tuan. Kali ini giliran kita untuk duduk di kursi pemilik kota Piluo. Kita melihat ada Situ Hai Jie. Situ Hai Jie bertanya, apa yang terjadi pada Ci Ciu? Orang itu menjawab, seorang mata-mata melapor. Dia telah mengepung orang itu. Tampaknya kabar baik akan segera terdengar. Hei, beritahu Ci Ciu, tangkap orang ini hidup-hidup. Aku harus mencari tahu apa yang ada di belakangnya dan bagaimana kekuatannya. Baik, lalu tiba-tiba pintunya dihancurkan dan orang itu terhempas. Siapa itu? Jangan mencarinya. Ci Ciu sudah kubunuh. Ternyata itu adalah Cao Fang yang langsung langsung masuk ke rumahnya. Siapa kau? Orang yang menginginkan nyawamu. Cao Fang ingin menyerang, tapi kita melihat Situ Hao Jie memunculkan sebuah arai. Hei, keluar dari sini. Kita melihat Situ Hai Jie berhasil menghancurkan papan kayu yang dipegang oleh Cao Fang. Cao Fang bertanya, apa jenis bela dirimu? Medan kekuatan sejati. Buka! Skill dari Situ Hai Jie mulai menyebar dan pergi ke arah Cao Fang. Dengan cepat, Cao Fang memunculkan Ten Pulse God Sword.
Ini adalah skill orang tua ini. Selama kekuatannya nggak sebanding denganku, semua serangan akan diatasi oleh medan kekuatan. Pencuri kecil, akan kuambil nyawamu. Dia menyerang ke arah Cao Fang, tapi Cao Fang dengan cepat menggunakan skill Ling Yun Shanpu untuk menghindarinya, menghindari semua skillnya. Teknik yang bagus. Untungnya aku memiliki Ling Yun Shanpu. Pencuri kecil, kau membuatku kehilangan setengah pelatihanku. Hari ini aku akan membuat kulitmu kram. Pergilah ke neraka. Eits, tidak kena. Eits, tidak kena. Tidak kena. Dalam hati Cao Fang, aku nggak bisa. Aku harus secepatnya meningkatkan levelku. Jika tidak, aku akan terbunuh cepat atau lambat. Kita melihat di luar ada penjaga yang sangat banyak. Yang di tengah adalah armor emas. Dia berkata, lapor kepada Tuan, tentara pemerintah kota sudah dikumpulkan. Nah, bagus. Nah, gini dong, luar biasa. Aku perintahkan kepada semua prajurit, tangkap orang ini. Ada banyak hadiah untuk kalian. Bunuh. Yang membunuhnya akan mendapat hadiah. Ayo semuanya. Astaga, poin-poin XP ini sangat antusias. Aku nggak pernah menduganya. Lalu Cao Fang menggunakan skill Ten Pulse God Sword untuk menyerang mereka. Dan satu persatu penjahat itu dibantai. Sial, aku baru aja keluar. Sistem memberitahu selamat kepada pemain Cao Fang membunuh Raja Bela Diri bintang 4, 10 Raja Bela Diri bintang 3, dan 32 Seniman Bela Diri bintang 9. Mendapat 800.000 poin XP dan 80.000 poin kemahiran Ling Yun Shanpu. Hahaha, keren. Sistem lanjut nih. Selamat kepada pemain Cao Fang. Poin kemahiran Ling Yun Shanpu terakumulasi hingga 10 juta poin. Membuka Ling Yun Shanpu tingkat 10. Data Ling Yun Shanpu saat ini adalah 10.030.000 per 10 juta. Berarti udah max out, udah mentok. Harusnya kalau Mimin nggak salah baca. Selamat kepada pemain Cao Fang menyelesaikan skill magis Ling Yun dan mendapatkan skill tersembunyi teleport dalam jarak 1 km. Bisa berpindah ke tempat yang dipikirkan secara instan. Dalam hati si Tu Hao-che, apa yang ditertawakan anak ini? Apa dia gila? Dia berkata, nah, apa kau gila? Aku akan membantumu secara gratis. Lalu Cao Fang menggunakan skill Ling Yun Shanpu teleport. Dalam hati si Tu Hao-che, hah? Bayangan, seberapa cepat gerakan anak ini? Hei, kau melihat kemana? Aku di belakangmu. Cao Fang menyerang, tapi si Tu Hao-che berhasil menghindarinya. Rambutku! Bajingan. Aku suka potongan rambut barumu. Aku akan membunuhmu. Baju ini terlalu ketat. Aku akan membantumu memotongnya. Hei, kenapa kau begitu serius? Sini, aku akan membantumu merias wajahmu. Nah, selesai. Selanjutnya, silakan sambut pemilik kota Piluo yang hebat. Ini pemilik kota kita. Astaga, apa mataku nggak salah lihat? Aku nggak bisa menahannya. Si Tu Hao-che, sepertinya penampilanmu nggak terlalu bagus. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Hah? Kau ingin membunuhku? Mimpi. Hei, pencuri kecil, kemari kau. Dalam hati Cao Fang, setelah membunuh lebih dari 20 tentara, levelku akan naik ke Raja Bela Diri bintang 9. Dan kemudian, aku bisa membunuh si Tu Hao-che, si kura-kura tua ini. Lalu Cao Fang mulai membunuh para prajurit. Dalam hati si Tu Hao-che, ketika anak ini pertama kali muncul di kota, bahkan Chi Chi Chu dapat dengan mudah dibunuhnya. Bagaimana bisa dia menjadi sangat kuat seperti sekarang? Cao Fang berkata, jangan berpikir untuk lari. Kalian semua adalah poin XP ku. Mungkinkah anak ini memperkuat kekuatannya dengan membunuh orang? Si Tu Hao-che berkata, semuanya dengarkan perintahku. Menyebar, hindari pertarungan untuk menghemat kekuatan. Baik, bagus. Aku akhirnya nggak perlu melawan orang ini. Hei, ini buruk. Anak itu mengejar kita lagi. Semuanya lari. Tolong, aku nggak mau mati. Aku hanya butuh beberapa tentara lagi untuk level up. Kalian pergi kemana? Lalu Cao Fang menggunakan skill Ten Pulse God Sword untuk menyerang. Dalam hati si Tu Hao-che, jangan biarkan anak ini memperkuat kekuatannya. Medan kekuatan sejati menyebar. Si Tu Hao-che menahan serangan-serangan itu dari si Cao Fang. Kenapa kura-kura tua ini mulai bertahan? Bukankah kau memiliki kekuatan untuk membunuhku? Jangan berpura-pura. Orang tua ini udah tahu kenapa kekuatanmu tumbuh sangat cepat. Selanjutnya, aku nggak akan pernah membiarkanmu membunuh yang lain. Dalam hati Cao Fang, apa rahasiaku diketahui olehnya? Lalu si Tu Hao-che mulai membunuh para tentaranya sendiri menggunakan skill medan kekuatan sejati. Tembak. Tuan, ampuni aku. Kami bekerja untukmu, tapi kau malah membunuh kami. Si Tu Hao-che, kau harus mati. Astaga, datang lagi nih. Kita melihat semua tentaranya berubah menjadi tulang belulang. Si Tu Hao-che benar-benar gila. Hanya agar aku nggak bisa meningkatkan levelku, dia membunuh tentaranya sendiri. Keluarga situ kami yang sudah berusia sahabat sudah hancur karena kau. Demi para leluhur di surga, aku bersumpah akan membunuhmu dengan cara apapun. Kita melihat tiba-tiba ada sinar yang sangat terang. Si Tu Hao-che dipaksa membuat sumpah seni bela diri. Dalam hati Cao Fang, sebelum orang tua ini menjadi gila, aku harus meningkatkan levelku dengan cepat. Lalu tiba-tiba
"Hei pencuri kecil, aku akan mengambil nyawamu." Dia mengejar Cao Fang. "Cepat bubar, si Tu Hao-che sudah gila." Si Tu Hao-che mulai membunuh para warga. "Hah? Apa ini? Ibu, tolong, anakku, lari. Si Tu Hao-che, kau gila. Bahkan kau membunuh warga sipil. Hari ini, kau akan mati." Cao Fang berhenti berlari. "Berhenti, mereka semua warga sipil. Gak ada hubungannya dengan ini. Aku adalah pemilik kota. Mereka adalah orang-orangku. Jika aku mau, aku bisa membunuh mereka semua." "Bajingan, tua muda ini akan melawanmu." "Hah, itu benar." Mereka berdua beradu serangan. Kita melihat serangannya berdampak ke Cao Fang. Dalam hati Cao Fang, jika saja levelku sudah meningkat, aku bisa menghajar bajingan ini. Aku akan memotong tangan dan kakimu, dan kemudian mencari keluargamu, dan membiarkan matamu menyaksikan mereka kubunuh satu persatu. Dalam hati Cao Fang, sial, identitasku nggak boleh sampai diketahui oleh si Tu Hao-che. Dalam hati orang ini, tampaknya si topeng emas ini bukanlah lawan si Tu Hao-che. Apakah aku harus membantunya? "Sistem, selamatkan nyawaku." Sistem berkata. Sistem mendeteksi bahwa host mengalami krisis fatal dan merekomendasikan pembelian kekuatan atau senjata untuk meningkatkan kekuatannya. Kita melihat ada banyak skill bagus: Sky Breaking Fist, Palm Free Walk, Suiyin Crazy Knife. Ini semua barang bagus. Berapa banyak Supreme Coin yang kau miliki dalam sistem? Sistem memberitahu jumlah Supreme Coin yang dimiliki host cuma 1. Gak bisa membeli item di atas. Sial, apa yang harus kulakukan? Sistem berkata lagi, karena Anda adalah host ke-1000 yang terikat dengan sistem ini, sistem akan memberi Anda kesempatan untuk membuka roda keberuntungan sekali. Apakah ingin memulainya? Hah? Kemana perginya 999 orang sebelumnya? Yaudah, jangan tanya lagi, buka aja. Kita melihat nih, Lucky Wheel-nya. Sistem memberitahu, selamat kepada host mendapatkan Fatal Rhythm Card. Apa Anda ingin menggunakannya? Dijelasin dikit nih, dalam waktu singkat, membiarkan pengguna mendapatkan teknik yang paling kuat, kemampuan untuk memprovokasi max. Dengan ritme, akulah yang terbaik. Astaga, kartu ini sangat sombong. Gunakan itu. Sistem memberitahu Fatal Rhythm Card digunakan dan menghitung mundur selama 10 menit. Siapa yang harus aku datangi untuk memprovokasi si Tu Hao-che? Pencarian sistem. Sistem telah mengunci target Chen Kaishan. Kalau begitu, ayo mulai. Cao Fang berkata, kura-kura tua, kau nggak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Beraninya kau menjadi begitu sombong ketika kau akan mati. Lalu Cao Fang menggunakan skill teleport. Master, saya sudah membawa si Tu Hao-che sesuai dengan instruksi Anda. Hah? Apa yang kau bicara? Fatal Rhythm Card. Luncurkan. Waktu 100 kali lebih lambat. Waduh, ini semeraut banget. Kau pikirkan aja, kenapa hanya penjaga kotamu yang terbunuh? Jika kekuatanmu hancur, siapa yang paling diuntungkan? Pasti Chen Kaishan. Sekarang dia lebih kuat darimu dan kau nggak memiliki tentara lagi. Chen Kaishan akan menggantikanmu menjadi pemilik kota Piluo ini. Dan ku dengar putra kecilmu sudah dibunuh oleh Chen Kaishan. Kalau kau tidak membunuhnya, dia perlahan akan membunuhmu. Jangan lakukan ini saat ini. Mari kita tunggu. Sedangkan si Cao Fang bisik ke Chen Kaishan, kekuatan si Tu Hao-che saat ini sangat berkurang. Inilah saatnya keluarga Chen untuk bangkit. Bukankah kau sudah ditekan selama bertahun-tahun? Apa kau rela? Pemilik kota Piluo harusnya bermarga Chen. Si Tu Hao-che nggak sebagus dirimu. Kenapa statusnya lebih tinggi? Bunuh dia sekarang. Kaulah bosnya. Tenang, kau pasti akan menang. Iya, aku akan membunuhnya. Aku harus menjadi pemilik kota. Mereka berdua beradu serangan. Mati kau. Serangannya menghasilkan ledakan yang besar. Dan akhirnya si Tu Hao-che pun mati. Astaga, si Tu Hao-che dibunuh oleh Chen Kaishan. Chen Kaishan setidaknya memiliki kekuatan Great Master. Sepertinya kecepatan levelingku nggak cukup. Harus dipercepat. Pergilah ke neraka. Oh, jadi belum mati si Tu Hao-che. Kirain udah mati. Sial, itu adalah poin XP ku. Aku nggak bisa membiarkannya membunuh si Tu Hao-che. Tunggu. Hah? Cao Fang berbisik. Sekarang si Tu Hao-che udah nggak berdaya, tapi orang-orangnya masih ada di sana. Jika Anda nggak membereskan orang-orangnya, suatu saat mereka akan bangkit lagi. Kenapa Anda nggak menyerahkan tempat ini kepada saya dan Anda pergi aja ke gedung kota untuk membereskan mereka semua? Masuk akal? Untung aja waktunya masih ada sisa dari efek Fatal Rhythm Card. Nah, aku nggak memiliki masalah denganmu, tapi anakmu itu berani bersikap sombong dan menindasku. Kau, siapa kau? Apa yang terjadi kepada Fang Er? Si Tu Fang berani macam-macam dengan pelayanku, jadi aku membunuhnya. Dan untukku, aku adalah Cao Fang dari Yi Shui Cheng. Jadi itu kau, sampah yang membuat kontrak pernikahan dengan nona kedua. Ini gak mungkin. Aku gak ingin membuang-buang waktu. Pergilah ke neraka. Kau ingin membunuhku? Aku akan membawamu mati bersama aku. Dalam hati Cao Fang, ini buruk. Orang ini ingin meledakkan diri. Lalu Cao Fang langsung menggunakan skill Lingyun Shanpu Teleport untuk mundur. Tunggu. Hah? Ini buruk. Bagaimana bisa aku bertarung dengan si Tu Hao-che? Ternyata waktunya habis. Efek dari Fatal Rhythm Card menghilang. Wajah mas sialan. Untungnya Cao Fang berhasil menghindari ledakannya. Akhirnya kura-kura tua sialan ini mati. Sistem memberitahu selamat kepada pemain Cao Fang
membunuh Raja Bela Diri bintang 9, mendapat 9 juta poin XP dan 900.000 poin kemahiran. Selamat kepada pemain Cao Fang, level meningkat menjadi Raja Bela Diri bintang 9. Meskipun aku sudah menjadi Raja Bela Diri bintang 9, tetapi Chen Kaishan adalah seorang Great Master. Aku harus terus meningkatkan levelku. Kita lihat apakah lelaki tua ini meninggalkan sesuatu yang bagus. Hah, giok ini sepertinya agak aneh. Tiba-tiba yang membunuhku adalah Cao Fang dari Yi Sui Cheng. Ini buruk, ini adalah giok komunikasi. Cao Fang menggunakan skill teleportnya untuk mengejar dan mengambil gioknya, tapi gioknya menghindar. Sial, aku nggak bisa menangkapnya. Aku nggak tahu kepada siapa si Tu Hao-Chie akan menyampaikannya. Sekarang kita melihat Chen Kaishan langsung pergi ke arah Cao Fang. Wajah emas, beraninya kau menggunakanku untuk membunuh. Aku akan membunuhmu. Hah, ini buruk, ini buruk. Chen Kaishan kembali begitu cepat. Hah? Bagaimana mungkin? Jadi sebenarnya itu kau? Bukankah kau serangga kecil yang sudah kau singkirkan? Bagaimana bisa kau berubah begitu banyak? Hei, tua muda ini memiliki takdir yang besar. Bagaimana bisa mati hanya dibunuh olehmu? Mungkinkah kau mendapat peluang besar? Peluang besar apaan? Tua muda ini nggak tahu. Dalam hati Cao Fang, apakah orang tua ini seekor anjing gila? Hidungnya sangat sensitif. Serangga kecil, hari ini peluang besar dalam tubuhmu akan menjadi milikku. Dia maju menyerang ke arah Cao Fang. Sedangkan Cao Fang menggunakan skill teleportnya Ling Yun Shanpu untuk menghindar. Dalam hati Chen Kaishan, gerakan yang sangat aneh. Itu benar-benar peluang besar. Dalam hati Cao Fang, gerakannya sangat cepat. Aku nggak menduga. Bahkan dengan teleport, aku nggak bisa sepenuhnya menghindar. Great Master benar-benar bukan tandinganku. Kita lihat, apa kau bisa melarikan diri? Dalam hati Cao Fang, gila, apa aku bisa mengalahkan orang tua itu? Kali ini, serangannya berhasil dihindari oleh Cao Fang. Orang tua, beraninya kau menindasku. Tunggu aja, aku akan meniup rumahmu ke langit. Serangga kecil, beraninya kau. Chen Kaishan menyerang menggunakan serangan yang agak besar ke arah Cao Fang. Tapi untungnya Cao Fang gak kenapa-napa. Chen Kaishan anjing, kau gak akan bisa menangkapku. Dan kau gak akan pernah bisa membunuh tuan muda ini. Serangga kecil, hentikan. Cao Fang berkata, terlambat. Dari semenjak kau mulai menyerangku, keluarga Cao akan menghancurkan keluarga Chen. Dan Pulse Sword Skill, hancurkan semuanya. Master, tolong kami. Master, aku gak mau mati. Cao Fang mulai menghancurkan semuanya. Sistem memberitahu, selamat kepada pemain Cao Fang, membunuh 485 seniman bela diri bintang 3, mendapat 1.455.000 poin XP dan 145.500 kemahiran God Skill. Selamat kepada pemain Cao Fang, membunuh 567 militer bintang 6, mendapat 16.020.000 poin XP dan 1.602.000 poin kemahiran God Skill. Selamat kepada pemain Cao Fang, membunuh 735 seniman bela diri bintang 9, mendapat 661.500 poin XP dan 66.150 poin kemahiran God Skill. Serangga kecil, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Aku akan menyiksa orang yang paling kau cintai siang dan malam untuk mengobati luka hatiku. Dengan cepat, Chen Kaishan pergi ke arah keluarga Cao Fang. Ini buruk, dia akan pergi menemui kakek dan Qishan. Aku masih belum cukup kuat sekarang. Apa yang harus kulakukan? Sistem, aku harus segera mencapai Great Master secepatnya. Apakah ada cara? Sistem memberitahu, keinginan kuat untuk peningkatan host terdeteksi, memicu misi peningkatan paksa. Mission target, dalam setengah tahun Anda harus membawa keluarga Cao cabang kota Yishui kembali ke keluarga utama. Mission level A, reward Divine Blood Fisik, peningkatan 3 lapisan kultivasi berturut-turut. Mission failure, kalau pemain Cao Fang terbunuh. Di situ ada tombol terima. Aku terima. Selamat kepada pemain Cao Fang menjadi Great Master bintang 1. Kakek, Qishan, tunggulah aku. Kita sekarang pergi di malam hari di kota Yishui di keluarga Cao. Kakeknya berkata, Fang Er udah pergi cukup lama dan belum ada berita bahwa dia kembali. Dalam hati Qishan, aku percaya tua muda pasti akan baik-baik aja. Lalu tiba-tiba muncul Chen Kaishan. Cao Fang baik-baik aja, tapi kalian semua akan berakhir sekarang. Kakeknya berkata, Chen Kaishan, kenapa kau datang ke sini? Kau tanyakan aja kepada cucumu itu yang baik, Cao Fang. Jika bukan karenanya, aku nggak akan datang ke sini. Tuan muda, apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi pada Fang Er? Dia harus mati. Dan untuk kalian para semut, pergilah ke neraka dan tunggu dia. Qishan, awas! Serangannya menghasilkan ledakan yang besar sampai-sampai warga melihatnya. Kita melihat kakinya terkena serangan dari Chen Kaishan. Kakek berteriak. Hei, apakah wanitanya Cao Fang membunuhmu kemudian menggantungnya di tembok? Kupikir Cao Fang pasti akan menjadi gila. Binatang, orang tua ini akan melawanmu. Kakeknya Cao Fang maju. Gak tahu diri. Kakeknya pun dihempaskan. Patriark, kita melihat para prajurit masuk. Siapa kau? Beraninya menyerang keluarga Cao. Semuanya bunuh dia. Tidak,
Jangan, dia adalah seorang Great Master. Cepat lari. Sekumpulan semut para prajurit itu langsung dibantai. Mengerikan. Bahkan setelah kita menyerangnya bersama, kita nggak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, bagaimana bisa keluarga Chaoku menjadi musuh orang yang besar? Chen Kaishan berkata, jangan khawatir, akan kubuat kau dan Cao Fang berkumpul di neraka. Tuan muda pasti akan kembali untuk menyelamatkanku. Itu pasti. Pergilah ke neraka. Chen Kaishan maju menyerang. Tapi tiba-tiba, Chen Kaishan, beraninya kau. Bar, kita melihat Cao Fang berhasil menahannya. Anjing tua Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Ternyata Cao Fang berhasil sampai dan berhasil menahan serangannya. Dalam hati Chen Kaishan, teknik rahasia apa yang digunakan anak ini? Apakah kekuatannya benar-benar setara denganku? Bagus, Tuan Muda sudah kembali. Tuan Muda, bunuh pencuri jahat itu. Iya, hidup Tuan Muda. Keluarga Cao kita selamat. Cishan berkata, tuh Tuan Muda, akhirnya kau kembali. Cao Fang berkata, Cishan, kau pergi dan bawa kakek berlindung. Aku akan mengurus orang ini terlebih dahulu. Kakeknya berkata, Fang kau harus membunuh Chen Kaishan. Cao Fang menjawab, kakek tenang aja. Chen Kaishan pasti akan mati hari ini. Omong kosong. Kau cuma seorang raja bela diri kecil, masih ingin membunuhku. Siapa yang bilang aku bukan Great Master, ha? Lalu sekarang Cao Fang memunculkan auranya, dan kita lihat auranya kelihatannya sih setara ya. Bagaimana mungkin? Hanya dalam setengah hari, bagaimana bisa kau mencapai tahap Great Master? Kecepatan kultivasi Tuan Muda ini gak bisa kau bayangkan. Dalam hati Chen Kaishan, serangga kecil ini sudah menerobos ke tahap Great Master. Dan sekarang aku nggak bisa membunuhnya. Aku harus pergi dan mencari kesempatan lainnya. Hei, bajingan kecil, tunggu aja. Keluarga Cao cabang Yishui, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya. Itu kata Chen Kaishan. Kau mau kabur? Jangan mimpi. Akulah yang mengatur hidupmu. Kita melihat Cao Fang menggunakan skill 10 Pulse Sword Array. Apa? Ini menahanku. Matilah kau. Cao Fang menyerang Chen Kaishan. Aku tidak akan. Akhirnya Chen Kaishan pun mati, menghancurkan meridianku dan menghina keluargaku. Kematian merupakan harga yang paling murah untukmu. Sistem memberitahu selamat kepada pemain Cao Fang membunuh bos Chen Kaishan dan mendapat 3 juta poin XP dan 300.000 kemahiran tingkat dewa. Selamat kepada pemain Cao Fang mendapat kartu panggilan Lu atau hijau. Chen Kaishan dan Situ Haoche sudah dibereskan dan keluarga Caoku akhirnya bisa tenang untuk sementara waktu. Tuan Muda, dia bahkan bisa membunuh Great Master. Seberapa kuat dia? Tuan Muda gak terkalahkan. Apakah keluarga Cao kota Yishui akan bangkit? Semuanya, dengarkan perintahku. Segera selamatkan yang terluka dan perbaiki kediaman keluarga. Baik, Fang kakek, bagaimana keadaanmu? Gak terlalu parah, hanya butuh istirahat setengah bulan. Tapi sekarang ada bahaya yang tersembunyi. Kita melihat ada sebuah giok yang dipegang oleh si kakeknya. Lalu muncul seperti semacam proyeksi. Proyeksi itu berkata, Cheng Fang orang yang membunuhku adalah Cao Fang dari kota Yishui. Balaskan dendam untukku. Kakek, dari mana kau mendapatkan itu? Ini ditemukan dari tubuh Situ Fang. Seharusnya Situ Haoche menyampaikan pesan kepada putranya sebelum dia meninggal. Itu pasti Situ Cheng. Kakek tenang aja. Cucumu sekarang ini adalah seorang Great Master. Jika Situ Cheng berani datang, dia akan mati. Dalam hati kakeknya, aku harap begitu. Sekarang kita pergi ke Akademi Xuanqi. Ayah, Cao Fang, aku pasti akan membunuhmu. Orang ini adalah Situ Cheng. Oke, ingetin yang ada tompel di dahinya, Situ Cheng. Dalam hati Situ Cheng, aku belum cukup kuat untuk balas dendam. Aku hanya bisa meminta bantuan pada mereka. Dan kita pergi lagi ke kota Yishui, keluarga Cao. Cao Fang bertanya, kakek, selain pertarungan kalian 3 tahun sekali, apa ada cara untuk kembali ke keluarga utama? Kakeknya menjawab, apa kau ingin membawa keluarga Cao cabang kota Yishui ke keluarga utama? Iya, aku tidak hanya akan membawa keluarga kita kembali ke keluarga utama, tetapi juga untuk menemukan orang yang membunuh ayahku tahun itu. Darah dibalas darah. Bagus, anak baik. Kau emang layak menjadi anak Chan Kau emang cucuku. Di luar tertawa, tapi dalam hatinya, sial, aku akan dilenyapkan oleh sistem jika aku nggak bisa membawa keluarga ini kembali. Kakeknya berkata, selain pertarungan klan, hanya dengan mengalahkan orang paling jenius yang seusia, barulah bisa kembali ke keluarga utama. Tapi ini sangat sulit. Sumber daya dan kejeniusan dari keluarga utama nggak bisa dibandingkan dengan keluarga cabang. Ketika Chan dalam pertarungan, Cao Fang memotong. Untuk orang lain mungkin nggak bisa, tapi Tuan Muda ini pengecualian. Dalam hati Cao Fang, aku sudah berlatih dengan menggunakan bantuan sistem selama hampir 1 bulan. Aku hanya perlu leveling dan menggunakan beberapa harta. Cao Fang melanjutkan, tenang aja kek, aku akan membawa keluarga kita kembali ke keluarga utama. Sekarang kita pergi lagi nih. Cao Fang ke kamar mungkin ya. Ternyata di situ ada Cishan. Tuan Muda, Anda akhirnya kembali.
aku sangat merindukanmu. Cishan, kenapa kau ada di kamarku? Dalam hati Cao Fang, ini berarti apakah aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada keperjakaanku malam ini? Cao Fang berkata, meskipun aku sangat menyukaimu, tapi keluarga kita ini baru aja diserang. Ini bukan waktunya. Cishan berkata, Tuan muda, apa yang kau bicarakan? Aku ingin berlatih denganmu. Cao Fang bertanya, bela diri, tapi bukankah tubuhmu nggak bisa melakukan kultivasi? Cishan berkata, nggak bisa mengkondensasikan kekuatan sejati. Tuan muda, kau selalu menyelamatkanku. Cishan nggak mau lagi menyusahkanmu. Cao Fang berkata, baiklah, tuan muda ini berjanji kepadamu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu bisa mengkultivasi seni bela dirimu. Terima kasih tuan muda. Tuan muda, aku ngantuk, aku akan pergi tidur. Cishan akan menunggu pada ulang tahunmu yang ke-16. Tuan muda, aku akan menyiapkan hadiah untukmu yang akan menjadikanmu orang paling bahagia di dunia. Di hari berikutnya, kita melihat kakeknya dan juga Cishan. Ya intinya nih, Cao Fang mau pergilah. Kakeknya berkata, Fang ketika putri ketiga kota Piyue datang ke keluarga utama, dia membuat kontrak pernikahan bersama kita. Cao Fang merespon, aku tahu kek, kali ini aku akan pergi untuk mencari berita tentang keluarga utama. Fang jaga dirimu. Tuan muda, hati-hati. Sekarang di malam hari, di kota Piluo, di keluarga Yan. Dalam hati Cao Fang, ini udah 3 hari. Kenapa orang-orang Raja Cao masih belum datang? Kalau kau nggak datang, tuan muda ini akan pergi. Lalu tiba-tiba, bersiap semuanya. Orang-orang Raja Cao akan segera tiba. Kalau kalian berani macam-macam, aku akan menguliti kalian. Kita melihat Yan Tonghan bagi yang sumpama lupa gitu. Baik. Nah, akhirnya tiba juga. Nah, datang. Kita melihat orang-orang dari apa tadi? Raja Cao. Nah, yang tengah ini adalah Cao Qing. Yan Tonghan berkata, keluarga Yan dari kota kecil mengucapkan selamat datang kepada Tuan Besar. 1 raja bela diri bintang 3, 4 raja bela diri bintang 1. Di hadapanku, mereka semua sampah. Cao Qing berkata, Patriark Yan, mana nona mudanya? Aku harus mengujinya sendiri untuk membuktikan apakah dia memiliki tubuh spesial atau enggak. Baru-baru ini ada pembunuh di kota yang membunuh orang di mana-mana. Gadis kecil itu ketakutan dan sekarang sedang mengkultivasi aura di tubuhnya. Sampah. Sebagai seniman bela diri, dia takut dengan pembunuh. Gak bertemu langsung dengan pembunuhnya aja udah membuat tubuhnya gelisah. Konyol. Hey, jangan bicara omong kosong. Suruh dia keluar. Apa kau ingin menunda urusan kami? Apalagi yang kau tunggu, ha? Baik, saya akan memanggil gadis itu sekarang. Dalam hati Cao Fang, tubuh spesial. Apakah sepertiku? Ada beberapa hal yang aneh. Lalu muncul seorang gadis. Gadis kecil Yan Chuan. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Besar. Kau, kemari. Baik, Cao Qing sedang mendeteksi sesuatu. Dalam hati Yan Tonghan, pastikan untuk berhasil. Seseorang berkata, Saudara Qing, bagaimana, Tuan? Gimana hasilnya? Ini benar-benar tubuh Yin. Selamat, Patriark Yan. Nona Yan Chuan bisa melayani Saudara Yuan Chong. Dan keluarga Yan bisa menjadi afiliasi dari keluarga Cao-ku. Bagus. Keluarga Yanku akhirnya bisa bangkit. Ini semua berkat para leluhur keluarga Yan. Saat anjing ini bahagia, wajahnya sangat buruk. Cao Qing berkata, Patriark, ku dengar Nona Yan Chuan memiliki perjanjian dengan keluarga Cao dari kota Yishui. Itu benar, tapi kami sudah membatalkannya. Anda bisa lihat ini. Keluarga cabang Yishui merupakan cabang yang disingkirkan oleh kerajaan Cao-ku. Ada banyak orang yang gak menyukainya. Kau mengerti kan maksudku? Mengerti. Yan Tonghan berkata, setelah Tuan Besar pergi, saya akan mengirim orang untuk membereskan mereka semua. Bagus sekali. Oh, berarti satu keluarga ini ceritanya. Kalau Cao Qing tuh yang keluarga utama. Kalau MC kita nih, Cao Fang, sama-sama Cao kan. Cao Fang ini berarti keluarga apa tadi? Nah ya, keluarga cabang. Sialan, aku belum membuat masalah untukmu. Apa kau benar-benar ingin mengambil inisiatif untuk melawanku? Inilah yang kau dapatkan. Aku hanya membela diriku. Cao Qing berkata, kalau begitu, Nona Yan Chuan, kita bawa terlebih dahulu. Yang Tonghan berkata, kenapa Anda begitu terburu-buru? Lebih baik tinggal sejenak untuk beristirahat. Kami sudah menyiapkan jamuan makan malam. Cao Qing membalas, enggak, aku harus segera kembali karena ada sesuatu yang penting. Tiba-tiba, kau ingin pergi? Apa kau sudah bertanya pada aku? Ini apa terjadi? Tekanannya sangat kuat. Siapa dia? Patriark, keluargamu cukup ramai di malam hari. Dalam hati Yan Tonghan, wajah emas. Bagaimana bisa si pembunuh ini datang kemari? Salam Tuan, hari ini saya sedang kedatangan tamu. Cao Qing berkata, kau sudah lama mendengarkan ini dan kau pasti tahu aku dari kerajaan Cao. Sekarang aku harus pergi. Apakah ada masalah? Apakah suaraku terlalu kecil? Atau telinga kalian yang rusak? Kalau kalian ingin pergi, harus meminta izin padaku terlebih dahulu. Kita melihat Cao Fang menggunakan skill Golden Lion-nya. Ya kan sih? Golden Lion ya kalau nggak salah ya. Cuma ini nggak ditulis. Tapi seharusnya Golden Lion untuk menyerang mereka. Awas! Dalam hati Cao Qing, gelombang suara yang kuat. Aku nggak bisa menghentikannya. Yan Chuan, awas! Yan Tonghan berkata, Tuan,
Tolong ampuni saya bersedia untuk..." Lalu Yan Tonghan diserang. "Patriark, kalau kau nggak ingin mengikuti jejak Chen dan Situ, diam aja sana." Dalam hati Yan Tonghan, meskipun memanjat kerajaan Cao sangat menggoda, tapi kelangsungan hidup keluargaku lebih penting. Cao Qing berkata, "Apa yang Anda inginkan sebenarnya?" Dengan cepat, Cao Fang maju dan menyerang. Cao Fang berkata, "Di seluruh kerajaan Cao-mu, ada berapa banyak ahli Great Master? Dan selain Great Master, ada berapa orang?" Serangannya sangat cepat. Bahkan sampai Cao Qing gak bisa bereaksi. Siapa kau? Kenapa kau menanyakan detail tentang kerajaan Cao-ku? Hei, lepaskan saudara kami! Jangan beritahu dia! Iya, orang itu bukan orang baik. Naif sekali. Nyahlah! Mereka semua langsung dihempaskan. Dalam hati mereka, dia mau membunuh mereka. Oh, bukan dihempaskan guys, langsung dibunuh. Untunglah dia gak membunuh kita. Aku tanya dan kau jawab. Mengerti? Baik Tuan. Cao Fang bertanya, "Berapa banyak Great Master di kerajaan Cao? Berapa banyak Wu Chun?" Oke, di sini gue bakal tunjukin nih screenshotan dari tingkat kultivasi, karena ini dari yang nulis komiknya, translatornya. Kita lihat nih tingkat kultivasi: ahli bela diri Wu Shi, tahap militer Wu Qiang, raja bela diri Wu Wang, Great Master Wu Chong, dan juga Wu Chun. Tapi di sini Wu Chun nggak dikasih tahu tingkatannya apa. Tapi ya selain dari itu kalian bisa lihat lah ya, Wu Chong tuh Great Master. Di dalam kerajaan Cao nggak ada ahli tingkat rendah. 9 tetua berada di tahap Great Master tingkat atas. Selain itu ada 14 Great Master tingkat rendah. Lalu berapa banyak Wu Chun? Patriark berada di lapisan ketiga Wu Chun. Dan ada tetua yang bersembunyi berada di lapisan ketiga Wu Chun. Dan kebanggaan keluarga kami yang nggak terkalahkan, Cao Yuanchang, dia berada di lapisan kelima Wu Chun. Dalam hati Cao Fang, sial, ternyata kerajaan Cao sangat kuat. Tampaknya gak akan mudah menggantikan posisi ayah. Cao Qing berkata, "Tuan, itulah kekuatan dari kerajaan Cao-ku. Apakah Anda mengerti sekarang?" Dalam hati Cao Qing, setelah mengetahui kekuatan kerajaan Cao-ku, apakah masih berani bersikap sombong? Hahaha. Kerajaan Cao emang kuat, aku nggak lah sebagus itu. Tapi membunuh bajingan kecil seperti kalian masihlah sangat mudah. Kita melihat tekanan dari Cao Fang membuat mereka berlutut. Tolong ampuni saya salah. Tolong maafkan saya." Dalam hati Cao Qing, sial, aku bahkan gak bisa menahan tekanannya. Cao Fang membalas, "Aku bukanlah orang yang baik." Dan Cao Fang langsung membunuh mereka semua. Dalam hati Yan Tonghan, sebenarnya siapa sih wajah emas ini? Bahkan dia gak takut dengan orang-orang dari kerajaan Cao. Aku harus meminta badannya agar tidak membunuh mereka. Jika tidak, aku akan terkena imbasnya. Harapan untuk pernikahan ini akan benar-benar berakhir. Loh, ternyata si Cao Qing belum mati. Cao Fang berkata, "Aku tanya, siapa ahli terkuat di bawah usia 30 tahun? Berapa usianya? Dan bagaimana kultivasinya?" Cao Qing menjawab, "Saudaraku Yuan Chong tahun ini, dia berusia 23 tahun. Dan dia berada di lapisan ketiga Wu Chong. Dia adalah jenius terkuat di generasi muda." Jenius terkuat? Aku kira tidak. Apa maksud Anda? Aku punya seorang adik kecil di keluarga Cao, kota Yishui, namanya Cao Fang. Dalam hati Yan Tonghan, apa? Cao Fang? Dalam hati Cao Qing, itu berarti orang ini berasal dari keluarga Cao. Wow, dia sangat berbakat. Kau pasti sangat akan terkejut. ini bagian kerap, coba gue bacain aja ya. Dia sangat lucu dan juga tampan. Yang disebut Yuan Chong itu hanya seperti seekor ayam dibandingkan dengan yang ini jauh lebih kuat. Aku menyombongkan diriku sendiri. Sangat keren. Gue malu. Hah? Ini gak mungkin. Bukankah meridiannya bermasalah? Dan dantiannya rusak. Sebulan lagi dia akan menantang Cao Yuanchong. Lalu kita akan lihat hasilnya. Ini gak mungkin. Keluarga Cao cabang Yishui adalah sampah. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Seorang ahli tahap Wuti mengajarinya sekarang. Gue gak tahu ini Wuti. Gak ada kan ya? Wu Shi, Wu Qiang, Wu Wang, Wu Chong, Wu Chun. Wuti gak ada. Kenapa di sini ada Wuti? Ya anggap aja lah diajarin seorang yang kuat gitu kan. Tentu saja adik Cao Fang bisa meningkat dengan pesat. Dalam hati Cao Fang, buat aja alasan agar mereka takut. Apa? Masternya seorang Wuti. Adik Cao Fang memiliki masternya sendiri yang mendukung dia. Cao Yuanchang yang berada di lapisan kelima Wu Chun hanyalah sehelai rambut di matanya. Dalam hati Cao Qing, seorang Wuti lapisan pertama aja bisa membereskan 3 keluarga besar di seluruh kerajaan. Ini sudah berakhir. Aku harus segera kembali dan memberitahu keluarga. Cao Qing berkata, "Kekuatan senior sangat tinggi. Tolong ampuni saya. Saya berjanji akan segera pergi dan gak akan mengganggu lagi." Nyahlah, mereka pun langsung pergi. "Tunggu, bagaimana denganku? Kau terlalu berharap tinggi. Apakah aku dicampakkan? Berakhir. Semua rencana yang dipersiapkan bertahun-tahun hancur sudah. Yan Tonghan, ini semua salahmu. Jika dari awal aku nggak membatalkan pernikahanku dengan keluarga Cao, ini nggak akan terjadi." "Ya, itu benar. Seharusnya keluarga Yan akan mendapat seorang pelindung yang kuat. Ini semua salahmu. Bunuh bajingan ini. Suruh dia cuci toilet. Turunkan dia dari posisi patriark." Dalam hati Cao Fang, dasar sekumpulan idiot ini sudah kubodohi. "Tuan, tunggu. Saya dipaksa untuk membatalkan pernikahan sebelumnya oleh keluarga saya. Dan sekarang saya bersedia melayani Cao Fang. Mohon Tuan, bantu sampaikan itu." Dasar jalang. Nyahlah. Loh.
kok lepas? Dalam hati Cao Fang, ini gak akan berhasil. Aku harus segera pergi ke Gunung Yunling untuk meningkatkan levelku secepatnya. Jika tidak, aku hanya akan dipukuli seperti idiot. Sekarang kita pergi ke seseorang yang menggunakan mantel. Orang ini adalah Situ Cheng. Situ Cheng, putra tertua Situ Hao Che. Dalam hati Situ Cheng, inikah bar pembunuh yang berusia ribuan tahun itu? Dan katanya bahkan bisa membunuh seorang ahli tahap putih. Permisi, siapa yang ingin pelanggan bunuh? Situ Cheng berkata, aku ingin membunuh seseorang dari kota Yishui. Cao Fang, sesuai keinginan pelanggan. Kapan pembunuhnya dikirim? Sudah berangkat. Kita melihat dua orang pembunuh. Ikan buntel. Kita melihat ada dua pembunuh yang datang ke arah Cao Fang. Cao Fang dari kota Yishui. Target sudah dikonfirmasi. Di malam hari di kota Yishui, keluarga Cao, kita melihat keluarga Cao sedang berkumpul. Sekarang, setelah Chen Kaishan mati, masalah eksternal Caoku sudah hilang. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Dua kekuatan wilayah Pishui telah menghilang. Kita harus mengambil kesempatan untuk mendudukinya. Aku pikir yang terbaik adalah menguasai kota Yishui terlebih dahulu. Apakah kita harus menunggu Cao Fang kembali dan berdiskusi dengannya? Lalu tiba-tiba, awas, di mana Cao Fang? Suruh dia keluar. Siapa kalian? Hei, apakah ada masalah di dalam? Hei, siapa kalian? Beraninya datang kemari? Hei, beraninya semut bersaing dengan matahari dan bulan? Pergilah ke neraka. Dalam hati kakeknya Cao Fang, kedua orang ini setidaknya berada di lapisan pertama Wuchong. Keluarga Cao nggak akan bisa bertahan sekarang. Kakeknya berkata, Tuan, saya nggak tahu apa yang Anda inginkan dari keluarga Cao. Suruh Cao Fang keluar. Jika tidak, keluarga Cao kalian akan diratakan. Cishan berkata, dia nggak dari sini. Kalian benar-benar sombong. Aduh, apa yang harus kulakukan sekarang? Seseorang lagi berkata, kebahagiaan keluarga Cao disebabkan oleh Cao Fang, dan kehancurannya juga disebabkan oleh Cao Fang juga. Tuan, Cao Fang ada di rumah saat ini. Gak ada di rumah. Lalu kapan dia kembali? Kalau kalian berani berbohong, hari ini kalian semua akan mati. Dalam hati kakeknya, tekanan yang sangat kuat. Kakeknya berkata, saya nggak akan pernah berani berbohong kepada Tuan. Cao Fang sedang pergi berkultivasi. Saya nggak tahu kapan dia akan kembali. Patriark, kakek Patriark, apa yang terjadi padamu? Karena kau nggak ingin memberitahu kemana perginya Cao Fang. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Dia menyerang ke arah kakeknya sekarang. Berhenti! Jangan sentuh kakek Patriark. Lalu tiba-tiba serangannya berhasil ditahan. Dari tubuh Cishan muncul seperti bintang-bintang. Ini apa ini? Cishan, apa yang terjadi? Tubuh cahaya bintang neraka. Hebat. Ini tubuh yang luar biasa. Jika kita membawanya kepada Tuan, ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Baiklah, Cishan pun dibawa. Kalian beruntung. Hari ini kami tidak akan mengambil nyawa kalian. Pergi temukan Cao Fang dan katakan padanya jika Cishan diculik. Tuan, kapan saya bisa melihat kepala Cao Fang tahap Wuchong? Tunggu sebentar lagi. Oh ya, yang nanya tadi tuh si Situ Cheng. Baik, terima kasih. Dalam hati Situ Cheng, Cao Fang, aku akan mengambil kepalamu dan memberikannya sebagai pengorbanan untuk roh ayah di surga. Lalu kita melihat kedua orang itu datang. Si kepala bar berkata, apa kalian sudah membawa kepalanya? Maaf Tuan, kami nggak menemukan Cao Fang, tapi kami menemukan orang yang spesial. Silahkan Tuan lihat. Ini adalah tubuh cahaya bintang neraka. Bagaimana bisa tubuh nggak tertandingi seperti ini berada di sebuah kota kecil? Situ Cheng bertanya, Tuan, bagaimana dengan kepala Cao Fang? Apakah bar pembunuh ini gak memiliki kredibilitas? Kau berani mempertanyakan kredibilitas bar pembunuh. Lalu si kepala bar pembunuh ini lalu si kepala bar langsung menyerang ke arah Situ Cheng. Kena telinganya. Telingaku. Jangan pernah meragukan bar pembunuh. Jika tidak, lain kali yang akan hilang adalah nyawamu. Tolong maafkan saya Tuan. Saya akan pergi. Tuan, garis cahaya bintang neraka ini memiliki hubungan spesial dengan Cao Fang. Apakah tugasnya masih belum selesai? Si kepala barnya berkata, kalian gak perlu khawatir tentang masalah ini. Tunggu sampai masalah ini dilaporkan kepada orang atas dan kita tunggu. Baik. Oke, berarti bukan pemimpin berarti ya. Sekarang kita pergi ke Gunung Yunling, di mana Cao Fang sedang berkultivasi. Aku sudah leveling cukup lama. Aku sangat lelah, tapi akhirnya aku mencapai lapisan kelima Wuchong. Waduh, segampang itu kah? Emang MC kita satu ini emang gak ada lawan OP-nya. Apa itu? Tiba-tiba muncul seekor macan, tapi dia bisa ngomong. Manusia, beraninya kau membunuh di wilayahku. Aku akan menelanmu. Sistem memberitahu, bertemu dengan binatang buas tingkat bos. Rank 5, level 5. Raja Harimau Api Awan Emas. Dalam hati Cao Fang, rank 5 level 5. Bukankah kekuatannya star denganku? Aku akan menggunakannya untuk berlatih. Lalu macan itu atau harimau itu menyerang. Dia menggunakan skill Houtian Tiger Lingyun Shanpu. Dengan cepat Cao Fang menghindar menggunakan skill Lingyun Shanpu, dan Cao Fang langsung menghilang. Kemana dia? Harimau bodoh, aku di atas. Lalu Cao Fang menggunakan skill Ten Pulse God Sword untuk menyerang, dan serangannya menghasilkan ledakan yang besar. Lihat, binatang-binatang kecil kabur semua. Sistem memberi selamat kepada pemain Cao Fang membunuh bos rank 5 level 5.
Raja Harimau Api Awan Emas mendapat 25 juta poin XP. 25 juta kan ya? Mari kita menghitung. 1000 juta, 10 juta. Oke, 25 juta poin XP dan juga 250.000 poin kemahiran. Selamat kepada pemain Cao Fang mendapat inti binatang buas api tingkat 5. Apakah Anda ingin menyimpannya? Selamat kepada pemain Cao Fang mendapat inti binatang buas emas tingkat 5. Apakah Anda ingin menyimpannya? Selamat kepada pemain Cao Fang mendapat darah Raja Harimau tingkat 5. Selamat kepada Cao Fang mendapat teknik Beast Control. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Hah? Beast Control, tampaknya ini akan hebat. Aku harus mempelajarinya. Kita melihat Cao Fang mempelajari skill Beast Control. Ini berubah. Kita lihat status sistem nih. Skill Beast Control, level nggak diketahui, dalam kurung bisa ditingkatkan. Catatan, semakin tinggi level skill, semakin tinggi tingkat binatang buas yang bisa dikontrol. Kemahiran 1/100. Pengenalan, Anda memiliki kesempatan untuk menangkap binatang buas rank 1. Semakin tinggi kemahiran Anda, semakin tinggi kemungkinan berhasilnya. Setiap kali gagal, Anda akan mendapat 5 poin kemahiran. Tunggu aja, aku akan membuat pasukan binatang buas untuk leveling. Binatang buas sayang, aku datang. Nah, setelah mendapatkan skill Beast Control, Cao Fang mulai mencari beast. Yang ini adalah level 1, serigala taring berwajah biru. Serigala taring berwajah biru. Aku akan mulai dari kau. Beast Control. Dia mencoba menggunakan skill Beast Control. Nah, gue pikir berhasil. Udah nah aja. Sistem memberitahu penangkapan gagal, plus 5 kemahiran. Sistem memberitahu, pemberitahuan sistem, peringatan, serigala taring berwajah biru dalam keadaan ganas dan akan menggunakan kemampuan rasnya. Harap untuk menghindar. Jangan bercanda. Aku adalah Wuchong, lapisan kelima. Kenapa aku harus takut dengan serigala kecil? Tapi ternyata serigalanya ada banyak. Astaga, serigala itu datang. Nah, yang depan ini nih, level 66, Boss Dark Moon Silver Wolf. Gila, level 66. Tolong, sial. Ini belum berakhir. Tua muda ini gak akan takut. Dalam hati Cao Fang, aku akan mengendalikan mereka. Dia menggunakan skill Beast Control. Sistem memberitahu penangkapan gagal, plus 5 kemahiran. Tuh, 3 kali tuh. Gak tahu berapa kali lah. Dia nyoba ke semuanya soalnya kan. Penangkapan berhasil. Selamat kepada pemain Cao Fang. Berhasil menangkap binatang buas rank 1 tingkat menengah, serigala taring wajah biru. Penangkapan gagal, plus 5 kemahiran. Penangkapan berhasil. Selamat kepada pemain Cao Fang. Udah itulah intinya lah, panjang. Jadi kurang lebih konsepnya berarti bisa nge-spam Beast Control, ada kemungkinan berhasil dan ada kemungkinan gagal. Kalau gagal, dapat poin kemahiran, jadi dia punya chance atau kemungkinan untuk menangkap bisa lebih tinggi. Jadi sekarang si Cao Fang nge-spam skill Beast Control. Penangkapan berhasil. Akhirnya aku mendapatkannya. Lalu tiba-tiba ada yang datang. Kali ini si bos, yang bos level 66. Ini buruk. Jangan. Tapi ternyata, udah ketangkep, udah ke-tame. Hey, air liurmu, pasukan spirit beastku akhirnya sudah terbentuk demi poin XP. Ayo, berangkat. Di sini kita melihat ada banyak sekali binatang yang hidup dengan damai, tentram, santai gitu kan. Tiba-tiba tanahnya bergemuruh. Kalian semua adalah poin XP ku. Bunuh mereka. Emang nih Cao Fang nih jahat. Lagi santai, hewan tentram gitu kan, hidup enak, udah kayak Upin Ipin gitu. Tiba-tiba diserang sama Cao Fang. Sistem memberitahu, selamat kepada pemain Cao Fang membunuh spirit beast tingkat keempat, level 8, kadal besi perak, mendapatkan 800.000 poin XP dan 80.000 poin keahlian. Selamat kepada pemain Cao Fang membunuh spirit beast tingkat 5, level 1, mendapat 1 juta poin XP dan 100.000 poin keahlian. Nah, keren. Di depan sana adalah area pusat Gunung Yunling. Jika seorang Wuchun masuk sana pun, mereka akan jatuh. Itu sangat berbahaya. Tetapi jika aku bisa membunuh beberapa spirit beast tingkat ke-5 di sekitar sini dan mengendalikan spirit beast tingkat ke-6 atau ke-7 sebagai penyerang, aku mungkin bisa menaklukkan area pusat. Cepat-cepat tangkap beberapa spirit beast untuk mendapatkan XP. Kita melihat segerombolan serigala yang dibawa oleh Cao Fang. Aneh, kenapa nggak ada spirit beast yang terlihat? Apakah aku datang ke Gunung Yunlin yang palsu? Lalu tiba-tiba ada sebuah cahaya, mungkin ya, cahaya yang sangat terang, darah yang membumbung tinggi. Spirit beast menghilang. Ini pertanda yang mengerikan. Apakah sebenarnya itu? Apakah ada sebuah harta yang muncul? Cao Fang pergi ke arah sinar itu. Kita melihat seperti sebuah, seperti semacam tempat
tempat ritual lah. Kita melihat juga ada beberapa orang dan kita ngelihat ada banyak sekali binatang di sekelilingnya. Dalam hati Cao Fang, altar apa itu? Altar, ya altar, astaga. Altar apa itu? Kenapa para spirit beast berkumpul di sini? Aku merasa ada sebuah konspirasi. Kita melihat di tengah-tengah formasi itu ada seseorang. Orang ini adalah Mochi yang kalau sekarang tuh dalamnya isinya es krim. Nah, Mochi berkata, bagaimana itu? Seseorang yang menggunakan bukan mantel, seperti jubah lah, jubah misterius. Dia berkata, Tuan Besar Mochi, semuanya berjalan dengan baik. Anda bisa menyuruh para spirit beast yang tertarik menyerahkan darah mereka. Bagus, kali ini kita sudah menggunakan semua persediaan kita untuk membantu leluhur kedua menerobos dari tahap putih menjadi Wusheng. Dengan begitu, orang-orang Moku bisa berada di antara 7 kekuatan besar. Untuk orang-orangmu, untuk orang-orangmu, untuk orang-orangmu. Mulai, kita melihat dia memulai sebuah ritual. Dalam hati Cao Fang, nggak ada sesuatu yang salah dengan darah itu. Kita melihat darah-darahnya seperti diambil dari semua spirit beast. Itu adalah arai yang menggunakan jamur darah untuk menarik perhatian para spirit beast. Jika mereka mendekat, darah mereka akan dihisap oleh arai itu. Itu adalah trik kotor. Hah? Spirit beast itu masih belum mati? Ini adalah kesempatanku. Nah, perhatian para spirit beast itu sedang teralihkan. Ini kesempatanku untuk menyerang. Cao Fang pun maju. Cepat, maju! Dia turun. Cao Fang telah membunuh 3 ular tingkat 5, level 5. Cao Fang membunuh singa 9 kepala tingkat 4 mendapat 60.000 XP. Cao Fang membunuh tingkat ketiga. Cao Fang membunuh. Cao Fang membunuh. Cao Fang membunuh. Terus bunuh. Bunuh mereka. Sistem memberitahu poin XP sudah mencapai persyaratan untuk upgrade. Apakah Anda ingin mengupgrade-nya? Aku sedang asik membunuh. Upgrade apa itu? Lalu tiba-tiba seperti ada sebuah retakan. Aku sudah menggunakan seluruh persediaan untuk arah ini. Gak boleh ada kesalahan apapun. Ada masalah. Ini buruk. Ada apa? Orang itu melapor. Tuan Besar Mochi, di luar ada orang yang membunuh para spirit beast. Itu menghancurkan ritual upacara. Apa kultivasi orang itu? Tampaknya dia berada di lapisan kelima Wuchong. Sampah. Apa yang membuat seorang Wuchong lapisan kelima membuatmu ketakutan seperti itu? 31, 32. Kalian berdua urus masalah ini. Baik, Cao Fang terus membunuh tanpa henti. Aku takut poin XP yang sudah aku dapatkan hari ini sudah cukup untuk mengupgrade 3 level. Dan aku akan langsung mencapai lapisan ke-8 Wuchong. Lalu tiba-tiba, hei bocah gila, siapa itu? Orang yang menginginkan kematianmu. 2 orang itu langsung menyerang. Dalam hati Cao Fang, 2 orang lapisan ke-8 Wuchong, Ling Yun Shanpu. Dengan cepat, Cao Fang menghindar. Bocah, aku nggak menduga kau memiliki sedikit kemampuan. Dalam hati Cao Fang, kedua orang ini jauh lebih unggul daripada aku. Aku harus mencari cara untuk menggiring mereka ke area pusat. Bocah, akan kutunjukkan padamu hari ini. Di hadapan lapisan ke-8 Wuchong, semua yang kau lakukan gak akan berguna. 2 burung bodoh. Kalian gak punya kemampuan untuk menyentuh adik kecil ini. Kita lihat. Kau akan lari kemana kau ini, ha? Nih, rasakan ini. Cao Fang lempar tinja. Dan kedua tinja itu berhasil mengenai muka mereka. Untungnya ada banyak monster di sini, jadi banyak kotoran. Ah, sial. Bocah itu benar-benar mengenai wajahku. Kita harus menghancurkannya. Sini, tangkap di sini. Ayo kemari, tangkap aku. Ah, aku sangat marah. Aku bersumpah akan membunuhmu. Loh, nih di sini kotor. Kok tiba-tiba? Oh iya. Mungkin udah dibersihin kali ya, kan kultivator. Ya udah nih, cobalah ini lagi. Kau pikir kami akan terkena dengan tipuan yang sama? Kali ini berbeda. Lalu tiba-tiba hujan tinja. Dan mereka langsung kelumur. Ah, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukanlah seorang pria. Kalau begitu, jangan jadi pria. Piwit, maklumin ya, Mimin gak bisa siul. Ternyata Cao Fang memanggil serigala-serigalanya. Ini buruk, kita disergap. Ah, aku gak mau. Dan akhirnya mereka berdua dimakan dan terbunuh. Seseorang melaporkan, Tuan, menyuruh 2 orang lapisan ke-8 Wuchong menghadapi seorang lapisan ke-5 Wuchong. Apakah ini gak berlebihan? Mochi membalas, leluhur keluarga Mo sedang menghadapi tatanan suci. Gak boleh ada sedikit kesalahan pun. Sedikit lebih waspada bukanlah hal buruk. Lalu tiba-tiba, ini buruk. Apa yang terjadi? 31 dan 32 mereka ditarik ke dalam kawanan binatang dan terbunuh. Apa? Mereka disergap oleh para binatang itu. Bahkan sampai gak tersisa tulangnya. Moliu, kau pimpin 5 orang lapisan ke-9 Wuchong dan bunuh bocah itu secepatnya. Baik. Dalam hati Mochi, aku gak percaya jika Moliu yang berada di lapisan pertama Wuchun gak akan bisa menghancurkanmu. Kita melihat
Cao Fang dikepung oleh binatang-binatang. Dalam hati Cao Fang, meskipun aku sudah memancing orang-orang di dalam arai itu, tetapi kesempatan untuk leveling ada di depan mataku. Ini sebanding dengan 100 tahun kerja keras. Aku nggak boleh menyia-nyiakannya. Seseorang berkata, "Apa itu kau yang membunuh orang-orang kami?" Hah? Dalam hati Cao Fang, para spirit beast itu ketakutan gara-gara orang ini. Kenapa aku nggak bisa merasakan kekuatannya? Sistem memberitahu, peringatan, mendeteksi kekuatan seorang di tahap Wuchun. Apa? Wuchun? Kau terlambat menyadarinya. Dan Cao Fang langsung dihajar. Sial, apa yang terjadi? Ling Yun Shanpu. Dengan cepat, Cao Fang mencoba untuk kabur. Tapi kita melihat sebuah pemandangan. Celananya robek. Sial, cepat sekali. Yo, ini nggak buruk. Orang ini adalah Mo Liu, lapisan pertama Wuchun. Ini buruk. Bocah, kau sudah membuatku marah hari ini. Aku akan membunuhmu. Dia maju. Cao Fang seperti biasa menggunakan Ling Yun Shanpu untuk kabur. Aku juga akan membuatmu merasakan kotoran. Kemampuan serangga kecil. Kita melihat Cao Fang melemparkan hujan tinja, tapi hujan itu dilempar kembali ke Cao Fang. Ini sial, apa-apaan ini? Matilah pencuri kecil, Ling Yun Shanpu. Dan Cao Fang berhasil menghindarinya lagi. Tubuh yang aneh. Ini buruk. Bahkan aku nggak bisa melarikan diri dengan Ling Yun Shanpu. Bocah, kau punya keberanian untuk bermain denganku. Hei, kau nggak akan bisa menangkapku. Ling Yun Shanpu, Ling Yun Shanpu. Kau cari mati. Bocah, jangan lari. Kekuatan Wuchun apanya? Bahkan gak bisa menangkapku. Mereka kejar-kejaran sampai besok. Setelah 1 hari, ini dalam hati Cao Fang, jika aku pergi ke sana, aku akan memasuki bagian dalam Gunung Yunling. Ku dengar dalam sana ada banyak monster tingkat 7 dan 8. Bahkan jika seorang Wuchun masuk sana, mereka bisa mati. Lalu tiba-tiba si Mo Liu berhasil mengejar Cao Fang. Bocah, di depan sana adalah bagian pusat Gunung Yunling. Kita lihat kau akan pergi kemana, Kau pikir di hadapanmu aku nggak bisa melakukan apa-apa, Hanya seorang lapisan kelima Wuchong berani berbicara seperti itu di hadapan tuan ini. Hari ini akan kubiarkan kau melihat kekuatanku. Aku sudah mengakumulasikan banyak poin XP. Sekarang waktunya mengupgrade. Sistem memberitahu, selamat atas peningkatan host ke lapisan ke-6 Wuchong. Selamat atas peningkatan host ke lapisan ke-7 Wuchong. Selamat atas peningkatan host ke lapisan ke-8 Wuchong. Bagaimana mungkin dia bisa meningkatkan 3 tingkat kultivasinya hanya dalam beberapa detik? Mati kau. Kita lihat apa kau akan mati hari ini. Cao Fang maju dan menyerang, tapi ternyata serangannya berhasil ditahan. Gak peduli teknik rahasia apa yang kau gunakan, di hadapan seorang Wuchun kau gak akan bisa melarikan diri. Pergilah ke neraka. Dia menendang Cao Fang, tapi tiba-tiba bayangan. Sial, hampir aja. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Dalam hati Cao Fang, kenapa dia gak mengejarku? Astaga. Sial, aku terlalu terburu-buru dan gak sengaja masuk ke bagian pusat Gunung Yunling. Hei bocah, keluarlah kalau kau punya nyali. Jika aku keluar, aku akan mati. Meskipun wilayah pusat Gunung Yunling ini sangat mematikan, tapi masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Pria tua, aku akan mengingatmu. Jika aku kembali hidup-hidup, akan kuambil nyawamu. Bahkan kalau aku masuk ke sana, aku nggak akan bisa bertahan hidup selama 3 jam. Kau pikir kau masih bisa hidup? Itu hanyalah mimpi. Lalu datang 4 orang berjubah juga nih. Master Liu, Mo Liu bertanya, kenapa kalian baru datang sekarang? Kalian terlalu banyak menggunakan kekuatan kalian kepada wanita, iya kan? Bahkan nggak bisa mengejar seorang bocah. Bentar. Lihat dagunya deh, kayak yang bocah Saitama nih loh. Nih, nah itu. Dalam hati mereka, persetan dengan kita. Kau sendiri belum bisa menangkapnya. Kaulah yang biasanya lebih banyak menggunakan kekuatan kepada wanita. Kau punya lebih dari 30 kamar, dan kau masih menuding kami. Bocah itu pergi ke dalam wilayah pusat Gunung Yunling. Seseorang berkata, apalagi yang kita tunggu? Ayo cepat kita cari dia. Dalam hati 3 orang lainnya, bodoh. Apakah si 26 ini bodoh? Kau nggak lihat Master Liu berdiri di depan pintu masuk dan nggak berani masuk? Bocah ini benar-benar nggak menghormati Master Liu. Mo Liu harusnya. Mo Liu berkata, bocah itu akan mati. Gak diragukan lagi. Kita nggak perlu mengambil resiko. Mari kita kembali. Lalu tiba-tiba ada sebuah guncangan. Ini ada sebuah ledakan besar. Itu harta karun dunia. Seseorang merespon, apa itu harta karun dunia? Mo Liu menjawab, rumor mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu di Gunung Yunling ini terdapat harta karun tingkat tertinggi dan banyak master yang mencoba mencarinya. Tapi kebanyakan dari mereka kehilangan nyawa dan belum menemukan harta karun itu. Harta karun ini aku sudah menunggunya. Kalau begitu, harapan kebangkitan keluarga Mo kita akan lebih besar. Seorang lagi merespon, tapi Gunung Yunling ini sangat berbahaya. Hei, dibandingkan dengan kebangkitan keluargamu, apa kalian pikir Gunung Yunling ini berbahaya? Ayo, kita ambil harta karun itu dan bangkitkan keluargamu. Ambil harta karun itu dan bangkitkan keluargamu. Siap. Apa itu? Kita melihat ada sebuah senjata atau tombak lah. Sebuah tombak yang dijaga oleh seekor naga harusnya, dan juga seekor burung phoenix harusnya.
Itu benar-benar harta karun dunia. Kali ini kebangkitan keluarga Mo kita pasti akan berjalan dengan baik. Aku akan pergi mengambil harta itu. Lalu tiba-tiba 26. Si 26 ternyata langsung mati. Sistem memberi peringatan. Peringatan, sangat berbahaya. Segera menjauh dengan cepat. Ling Yun Shanpu. Menggunakan Ling Yun Shanpu, Cao Fang berhasil menghindarinya. Wah, sial. Hampir aja. Untungnya ada peringatan dari Shenwu Extreme System. Jika tidak, hidupku pasti udah berakhir. Kita melihat penjaga binatang itu menyerang ke arah Mo Liu. Aku nggak terima ini. Dan mereka langsung menghilang tanpa sedikit pun jejak. Cahaya emas itu sangat kuat dan sangat berbahaya. Bahkan seorang Wu Chun pun nggak bisa menahannya. Sistem memberitahu menemukan artefak terlarang. Apakah Anda ingin mengambilnya? Artefak terlarang? Apakah senjata besar itu? Sistem bertanya, apakah Anda ingin mengambilnya? Itu... Dalam hati Cao Fang, tombak itu memiliki cahaya yang bisa membunuh seorang Wu Chun. Jika aku pergi mengambilnya, aku takut tidak akan ada yang tersisa, bahkan rambutku. Lalu sistem tiba-tiba, artefak terlarang. Benda itu sangat langka. Apakah pemain memutuskan untuk menyerah? Ini, mari kita bicarakan kondisi apa yang dibutuhkan untuk mengambilnya. Lalu sistem memberitahu, untuk menaklukkan senjata ajaib, pemain memerlukan 100 juta Supreme Coin. 100 juta. 100 juta? Kenapa gak kau aja yang mengambilnya? Aku gak bisa mengumpulkan 100 juta Supreme Coin, jadi selamat tinggal. Lalu tiba-tiba sistem memberitahu, sistem bisa mengkreditkannya kepada pemain. Pakai nggak ada kita. Cao Fang bertanya, yang benar? Sistem berkata, silahkan dekati senjata ajaib itu dan kemudian tarik. Dalam hati Cao Fang, ini adalah perjudian dan ini kesempatan agar bisa mengembalikan keluargaku. Cao Fang pun maju mendekati senjatanya. Astaga, biarkan aku. Dalam hati para binatang nih, tolong, gempa bumi, lari. Kau keluarlah. Aku keluar. Gak ada yang bisa menghentikanku lagi. Siapa yang bicara? Kita melihat senjatanya mulai mengecil. Ini adalah harta karun. Sistem memberitahu, selamat kepada host menggunakan 100 juta Supreme Coin untuk menaklukkan senjata ajaib. Kita lihat bagaimana kemampuannya. Saat dilihat, properties, senjata, tombak pembunuh dewa, level, tanda tanya. Dalam kurung, kekuatan host terlalu rendah untuk menampilkannya. Kekuatan, tanda tanya juga karena levelnya terlalu rendah. Pengenalan, ini adalah senjata ajaib kuno yang pernah digunakan untuk membunuh orang yang gak terhitung jumlahnya. Memiliki kutukan. Sekarang, dalam kondisi rusak, bisa disembuhkan dengan melahap ahli bela diri. Sistem tiba-tiba muncul sebuah misi. Selamat kepada pemain Cao Fang. Karena memicu sebuah misi wajib membayar 100 juta Supreme Coin dalam setahun. Hadiah misi artefak jantung samudra dan banyak poin XP. Jika misi gagal, pemain akan mati. Ada tombol terima. Aku tahu gak ada hal baik yang akan terjadi. Lalu tiba-tiba, suara apa ini? Gunung Yunling ini akan menjadi tempatku. Dalam hati Cao Fang, ini buruk. Tampaknya aku dalam masalah. Ada seorang master yang berdiri di atas langit. Lebih baik aku pergi. Ling Yun Shanpu. Kita melihat ada seperti semacam asap ya yang mulai menyebar di gunung. Dan asap-asap itu membunuh para binatang hingga hanya tersisa tulang. Sedangkan di klan Mo, ini buruk. Ayo cepat. Mochi mengeluarkan sesuatu seperti mantra mungkinnya. Lalu kita melihat seseorang muncul. Orang tua ini adalah Mo Tao. Dia berkata, apa yang terjadi? Hanya dalam beberapa hari lagi aku bisa menerobos ke tingkat suci. Pak Tua, coba lihat itu. Arah itu punggung bukit Gunung Yunling. Kita melihat Gunung Yunling semakin gelap. Ini siapa yang menarik tombaknya? Sedangkan di kedai pembunuh atau di bar pembunuh, si kepala bar itu melihat kalau Cao Fang menariknya. Ternyata itu Cao Fang. Ada apa dengan Cao Fang? Lalu tiba-tiba si gendut dihempaskan. Si gendut berkata, ingatlah, jangan pernah berbicara hal bodoh lagi. Show. Kita melihat dia memiliki mata ketiga. Dia berkata, Cao Fang menarik sebuah tombak di Gunung Yunling. Apa? Si Pak Tua melanjutkan, aku serahkan urusan kedainya kepadamu terlebih dahulu. Aku akan pergi melapor kepada atasan. Sekarang kita kembali ke Cao Fang. Cao Fang datang ke sebuah rumah. Hei, siapa itu? Cao Fang berkata, kenapa kalian sangat waspada? Apa sesuatu terjadi di keluarga Cao kita? Tuan muda. Salam Tuan muda. Fang kau akhirnya kembali. Kakek, apa yang terjadi? Di mana Cishan? Ceritanya panjang. Lalu si kakek menceritakannya ke si Cao Fang. Kedai pembunuh. Kakeknya berkata, Fang masalah ini gak usah kita bicarakan terlebih dahulu. Kedai pembunuh itu terlalu besar. Jangankan kita, bahkan kerajaan Liang ini
Gak ada yang berani melawan kedai pembunuh. Cao Fang merespon, kakek tenang aja, aku gak akan gegabah. Tetapi sekarang aku akan pergi ke ibu kota. Kakeknya merespon, tunggu, Fang kau sudah tumbuh dewasa. Tapi aku berharap kau akan selalu ingat bahwa ada keluarga di belakangmu. Tenang aja kek, aku akan pergi ke ibu kota sekarang. Bukan hanya untuk mencari kedai pembunuh, tapi juga ke keluarga Cao. Aku akan mengalahkan semua orang yang mereka sebut jenius. Dan kemudian membawa keluarga kita kembali ke keluarga utama. Berbicara tentang keluarga Cao di ibu kota, beberapa hari yang lalu keluarganya datang bersama seorang master bernama Cao Su. Dia berasal dari keluarga Cao di ibu kota yang bertanggung jawab menikahi Yan Wanchuan. Mereka berani datang kemari. Sekarang kita pergi ke kediaman keluarga Yan. Seseorang berkata, di masa depan kami akan mengandalkan master keluarga Yan. Iya, selamat Master Yan. Haha, terima kasih. Dalam hati Yan Tonghan, kemari untuk menyanjungku. Itu bukan karena hubungan kita dengan keluarga Cao di ibu kota. Dalam hati Yan Chuan, aku nggak menduga karena si wajah emas, keluarga Cao di ibu kota akan lebih memperhatikanku. Mereka benar-benar mengirim Master Wuchong kemari untuk menjemput kami. Seseorang berkata, baiklah, ini udah terlambat. Kita harus segera pergi. Baiklah, ayo pergi. Orang ini adalah Cao Su. Dalam hati Cao Su, kau cuma memiliki tubuh spesial. Kau hanya akan menjadi bahan untuk berlatih tua muda. Kau pikir kau benar-benar akan menjadi Nyonya Cao? Ya Tuhan, ternyata itu cincin penyimpanan. Keretanya bisa terbang. Keluarga Cao dari ibu kota benar-benar luar biasa. Pertahanan kereta ini gak akan bisa dihancurkan oleh kekuatan Wu Qiangku. Kereta ini khusus dikirim tuan mudaku untuk menjemput Nona Yan. Gak ada seorang pun yang bisa menghancurkan pertahanannya di bawah tahap Wuwang. Apa? Jangan terlalu banyak bacot. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang keretanya. Siapa itu? Ternyata itu adalah Cao Fang. Astaga, siapa pria itu? Gak ada seorang pun di bawah tahap Wuwang yang bisa menghancurkan pertahanan kereta itu. Tetapi dia bisa menghancurkannya. Pria ini pasti berada di tahap Wuchong. Dia memakai topeng emas. Itu si wajah emas. Melihat Cao Fang, Yan Tonghan kabur. Tuan Cao, si wajah emas datang lagi. Tolong. Jangan bunuh aku. Si pembunuh itu datang lagi. Tolong. Ayo cepat lari. Ini sudah berakhir. Kita semua akan mati. Ku dengar si wajah emas suka memakan daging manusia dan meminum darah manusia juga. Kita semua akan mati. Cao Su berkata, sekumpulan sampah. Dasar pengecut. Apa itu kau, si wajah emas? Yan Chuan berkata, kau akan menyesal wajah emas. Sekarang ada master dari keluarga Cao ibu kota di sini. Cari mati. Dengan cepat Cao Fang maju. Cepat sekali. Dan langsung mencekik si Yan Chuan. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kau berbicara seperti itu padaku? Bajingan, dia adalah orang yang diinginkan tuan muda. Lepaskan dia, atau kau akan mati hari ini. Aku adalah bagian dari keluarga Cao ibu kota. Kau berani membunuhku. Kalau begitu, kau dan Cao Fang akan dihancurkan. Membunuhmu. Akhirnya Yan Chuan pun dilepas oleh Cao Fang. Tampaknya si wajah emas ini menghindari keluarga Cao di ibu kota. Si wajah emas itu sangat berani. Bahkan dia berani datang sini hari ini. Si wajah emas itu lebih kuat. Selain itu, dia hanya sendiri. Gak akan berani menyinggung keluarga Cao ibu kota. Apa kau bicarakan? Apa kau mau mati, Wajah emas, sekarang adalah hari kebahagiaan keluarga Yan kami. Kalau kau pergi sekarang, kau akan selamat. Kau masih ingin membunuhku? Yan Tonghan membalas, kenapa? Kau gak terima? Hari ini, tetua Cao Su dari keluarga Cao ibu kota ada di sini. Dia gak akan mengampunimu. Yan Chuan berkata, ayah, jangan lepaskan dia. Setidaknya, potong kedua kakinya. Potong kedua kakinya. Yan Tonghan berkata, tetua Cao, tolong beri pelajaran bocah ini agar dia nggak melakukan kesalahan lagi di masa depan. Melakukan kesalahan? Kau pikir aku melepaskan Yan Chuan karena aku takut dengan keluarga Cao dari ibu kota? Kau? Aku hanya ingin memberitahumu karena kau memiliki pikiran untuk menghancurkanku dan keluarga Cao-ku. Karena itu, keluarga Yanmu akan hancur hari ini. Apa? Kenapa wajah emas berani menghancurkan keluarga Yan? Bukankah ada Master Cao Su di sini? Dia pikir dia punya kekuatan untuk melawannya. Hei, wajah emas, apa kau menganggap bahwa aku nggak di sini, Aku memiliki dendam pribadi dengan keluarga Yan. Aku sarankan kepadamu, jangan mengotori air dengan lumpur. Bagaimana jika aku melakukannya? Wajah emas, kau pikir kau sedang berbicara dengan siapa? Master Cao Su adalah tetua dari keluarga Cao. Yao Chuan menambahkan, kau nggak tahu seberapa tinggi langit itu. Kau berani mengatakan ingin menghancurkan keluarga Yanku. Hari ini aku akan membuatmu mengerti akan konsekuensi karena berani melawan keluarga Cao dari ibu kota. Meskipun si wajah emas itu sangat kuat, dia nggak akan bisa berkutik melawan keluarga Cao dari ibu kota. Orang ini benar-benar sangat sombong di kota Piluo kita. Dia pikir dia nggak akan terkalahkan. Kupikir dia nggak tahu apa-apa. Dia bahkan berani menyinggung keluarga Cao dari ibu kota. Cao Su melanjutkan. Cao Su berkata, bocah, kau pikir kau hebat membunuh seorang Wuchong bintang 1? Akan kutunjukkan padamu hari ini kekuatan dari Wuchong keluarga Cao dari ibu kota. Cao Su maju menyerang, tapi tiba-tiba seperti biasa Cao Fang menghilang. Bayangan, ada apa dengan Wuchong dari keluarga Cao ibu kota? Kau berani menunjukkan kejelekanmu di depanku. Kau berani membunuhku. Aku dari keluarga Cao di ibu kota. Hei, aku nggak menduga bahwa si wajah emas itu adalah orang yang sekuat itu. Dia bisa mengalahkan Master Cao Su hanya dalam satu gerakan. Jadi apa?
Aku nggak percaya bahwa dia akan berani membunuh orang dari keluarga Chow ibu kota. Sudah aku bilang sebelumnya, keluarga Chow dari ibu kota itu nggak penting sama sekali. Itu hanya sampah di mataku. Nggak, tunggu. Lalu Chow Su langsung dibunuh. Apa? Si wajah emas ini benar-benar berani melakukannya. Dia berani membunuh orang dari keluarga Chow ibu kota. Jangan lupa, dia baru aja mengatakan akan menghancurkan keluarga Yan. Hah, tidak. Tuan, barusan kami nggak punya mata. Tolong, bukankah barusan kau bilang ingin menghancurkan tangan dan kakiku? Hah? Itu hari ini keluarga Yan dihapuskan dari kota Piluo. Tidak, kami nggak memiliki dendam terhadapmu. Itu nggak adil. Nggak adil. Jika bukan karena Chow Su itu sampah, hari ini aku yang akan terbaring di tanah. Benar kan? Kau. Tanpa ragu, Chow Fang langsung menyerang semua orang. Mati kalian semua. Tidak, lari. Si topeng emas itu menggila. Kami nggak ada hubungannya dengan keluarga Yan. Jangan libatkan kami. Aku nggak mau mati. Dan akhirnya hanya tersisa Chow Fang dan juga Yan Chuan. Dalam hati Chow Fang, setelah menyelesaikan ancaman terakhir untuk kakek dan keluarga Chow kami, aku bisa pergi ke ibu kota dengan tenang. Tolong, jangan bunuh aku. Chow Fang membalas, beri aku alasan agar tidak membunuhmu. Aku memiliki tubuh spesial. Jadi apa? Aku tahu bahwa keluarga Chow dari ibu kota menikahiku karena tubuhku yang spesial. Jika aku pergi ke sana, aku juga akan bernasib menyedihkan. Aku bersedia menjadi budak tuan. Dalam hati Chow Fang, wanita ini memiliki tubuh yin. Itu bagus untuk kultivasi. Tunggu sebentar. Dalam hati Yan Chuan, kau bisa acuh kali ini. Tunggu sampai tiba di ibu kota. Aku akan beralih ke keluarga Chow. Pada saat itu, aku akan membuatmu merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Tukar pengontrol hati. Sistem memberitahu pengontrol hati 1000 Supreme Coin. Koin pemain gak cukup. Hehe. Untungnya ada harta milik keluarga Yan. Sistem memberitahu berhasil menukar harta, mendapat 100.000 Supreme Coin. Nih, kau telah pilih ini. Ini pil apa? Chow Fang berkata, kau adalah budakku. Lakukan aja apa yang aku katakan. Dalam hati Yan Chuan, lagi pula dia nggak bisa membunuhku sekarang. Saat aku tiba di ibu kota, aku akan punya 10.000 cara. Lalu dia memakannya. Kau, apa yang kau berikan padaku? Itu adalah pil pengontrol hati. Tanpa penawar dariku, kau akan mati dalam sebulan. Apa? Chow Fang melanjutkan, apa yang ada di hatimu, kau pasti tahu sendiri. Setelah kau menelan itu, kau hanya bisa mengikutiku selamanya. Dan kalau aku mati, kau juga akan segera mati. Dalam hati Yan Chuan, dasar sialan. Aku lupa memberitahumu, kalau kau tidak menghormatiku, kau akan merasakan jantungmu seperti digigit cacing gelang. Kau, siapa sebenarnya kau? Aku nggak punya masalah denganmu. Kenapa kau sampai menyakitiku? Siapa aku? Kau bisa lihat sendiri. Chow Fang, bagaimana mungkin kau membatalkan pertunangan dengan bangga dan mempermalukan wajah kakek dan keluarga Yan ingin menghancurkan keluarga Chowku atas dorongan dari keluarga Chow ibu kota? Hentikan! Gak kuduga. Aku nggak pernah berpikir aku akan menjadi budak dari orang yang paling kubenci. Kau pikir kalau kau pergi ke keluarga Chow di ibu kota, kau bisa menghindar menjadi budak? Dalam hati Yan Chuan, keluarga Chow ibu kota hanya berusaha menggunakan tubuhku sebagai tungku. Mereka nggak akan memperlakukanku seperti orang lain. Lalu tiba-tiba dari kejauhan, bajingan kecil, kau nggak akan bisa lari kali ini. Dalam hati Chow Fang, itu salah satu orang-orang Mo. Kekuatannya berada di tingkat Wuchun. Apa yang terjadi? Apakah Chow Fang sudah menyinggung master lainnya? Chow Fang berkata, jangan khawatir, jika aku mati, kau juga akan dikuburkan. Lalu si Yan Chuan ditarik oleh Chow Fang. Dalam hati Chow Fang, dia menutupi area ini sehingga aku bahkan gak menyadarinya. Kita harus lari. Kita harus menghindarinya. Yan Chuan berkata, bisa mati bersamamu bisa dianggap sebagai balas dendam bagi keluarga aku. Chow Fang berkata, ada banyak orang yang mencoba untuk membunuhku, namun pada akhirnya mereka semua mati. Sistem memberitahu, sistem mendeteksi bahwa poin XP sudah cukup. Apakah Anda ingin mengupgrade ke bintang 8 Wuchong? Upgrade. Selamat kepada pemain Chow Fang meningkat ke bintang 8 Wuchong. Sistem mendeteksi bahwa pemain mendapat banyak harta dari keluarga Yan. Apakah ingin menukarnya? Selamat kepada pemain berhasil menukar harta dari keluarga Yan dan mendapat 100.000 Supreme Coin. Sayangnya aku punya hutang 100 juta. Lalu kita melihat dua orang dari Mo dari keluarga Mo. Nah tuh, dua orang berjubah. Seseorang berkata, kalian sangat hebat dalam melarikan diri. Dalam hati Chow Fang, orang-orang Mo itu bintang 9 Wuchong. Tekanan yang sangat kuat. Yang kiri berkata, kau pergi tangkap Chow Fang untuk mendapatkan imbalan, dan aku akan menangkap wanita itu. Oke, kau larilah cepat. Dalam hati Yan Chuan, dia berusaha melindungiku. Lalu Chow Fang memunculkan skillnya. Bagaimana bisa kekuatannya sekuat itu? Kenapa dia menjadi lebih kuat dalam waktu singkat? Dan serangannya menghasilkan ledakan yang besar, dan mereka berdua tumbang harusnya. Wuchong bintang 9 itu terlalu mudah. Mari kita lihat apakah orang-orang ini punya harta karun yang bagus atau enggak. Ini waktunya tuan muda ini mendapatkan uang. Sistem memberitahu, peringatan, mendeteksi kekuatan Wuchun yang kuat. Ayolah, jangan menggangguku. Aku tunggu, sepertinya ada yang salah. Dalam hati Chow Fang, Wuchun bintang 7. Kita melihat yang datang ternyata adalah Mochi. Bocah, kau sudah menghancurkan rencana 100 tahun klan Moku, menghancurkan ritual
dan membunuh banyak ahli dari klan Moku. Hari ini adalah hari kematianmu. Mochi menyerang. Dalam hati Cao Fang, Wuchun bintang 7. Dengan satu jarinya aja, dia bisa membunuhku. Aku harus cepat lari. Lalu seperti biasa, Cao Fang menggunakan skill Ling Yun Shanpu. Apapun yang kau lakukan, hari ini kau akan mati. Sial. Dalam hati Cao Fang, sepertinya aku hanya bisa membeli alat bantu. Sistem, pilihkan aku cara untuk melarikan diri. Sistem memberitahu. Pesan singkat sistem. Saat ini, Anda hanya bisa melarikan diri menggunakan jimat penerobos udara. Yaudah, cepat. Tukar itu. Pesan singkat sistem. Berhasil menukar jimat penerobos udara. Harga 100.000 Supreme Coin. Sistem sialan. Di saat seperti ini, kau masih aja merampokku. Sistem berkata, jika Anda nggak menggunakan jimat ini, Anda akan mati. Aku akan mengurus tagihannya nanti. Clan Mo, dendam kita hari ini akan berakhir. Serangannya sangat besar, tapi untungnya Cao Fang berhasil menghindarinya. Bocah itu bisa melarikan diri. Meskipun dia melarikan diri, dia terkena seranganku. Dia pasti akan mati. Dan untungnya Cao Fang berhasil kabur. Kita di sini melihat Cao Fang berhasil kabur, tapi dia terluka parah. Sial, aku benar-benar terluka parah sekarang, dan aku akan mati jika tidak segera mendapat perawatan. Gak, aku belum boleh mati. Lalu tiba-tiba kita melihat ada seekor binatang besar yang mengangkat Cao Fang dan dia pergi. Dan kita melihat ke sebuah kereta. Di dalam kereta, orang ini adalah Nankong Ling Xiaopai. Aku nggak tahu dia pergi kemana. Seorang pelayannya berkata, Nona, Xiaopai adalah binatang spiritual tingkat 5. Anda nggak perlu mengkhawatirkannya. Aku merasa perjalanan ini sangat membosankan. Tanpa Xiaopai ini jadi membosankan. Lalu tiba-tiba Xiaopai, tunggu, siapa pria itu? Apa kau menyuruhku menyelamatkannya? Pelayannya berkata, Nona, asal-usul orang ini nggak jelas. Kita nggak tahu dia musuh atau teman. Bagaimana jika, tenang aja, kita punya penjaga yang kuat di sepanjang jalan. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Nona, Anda memberinya pil tulang kehidupan Cinci. Itu adalah pil penyelamat untuk Anda. Tenang aja, Xiaopai itu peramal. Dia memintaku menyelamatkan orang ini. Ini pasti takdir. Aku percaya pada Xiaopai. Lalu akhirnya Cao Fang pun sembuh. Di mana ini? Aduh, kepalaku sakit. Kenapa aku di sini? Tentu saja, itu karena Nona yang menyelamatkanmu. Nankong berkata, meskipun kau sudah menelan pil tulang kehidupan Cinci, lukamu belum sembuh sepenuhnya. Beristirahatlah. Baik, terima kasih Nona. Lukaku. Lalu Cao Fang sepertinya pingsan lagi. Hati-hati. Wah, bau harum ini. Lalu tiba-tiba seseorang masuk. Orang ini adalah Chu Chongtian. Ling lihatlah herbal yang aku ambil untukmu ini. Nankong Ling berkata, Chu Chongtian, kenapa kau kemari? Ling kau di siang bolong seperti ini. Bagaimana bisa kau membawa seorang pria ke kamarmu? Diam, aku hanya menyelamatkan orang ini. Apa yang kau bicarakan? Nankong Ling berkata, kau keluarlah, aku mau istirahat. Ling aku. Dalam hati si Chu Chongtian, sial, ini semua gara-gara bocah ini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.